Awal cerita memperkenalkan seorang detektif bernama Jiang Tesu, yang bekerja di bagian analisis perilaku kriminal. Tesu sangat ahli dalam pekerjaannya, dan analisisnya selalu akurat. Setiap kali menemukan sebuah kasus, hanya dengan melihat tempat kejadian perkara, TKP, dia dapat dengan cepat menyimpulkan apa yang terjadi dan siapa pelaku sebenarnya. Salah satu kasus yang sedang ditanganinya saat ini melibatkan seorang pelapor yang berbohong tentang barang yang hilang. Pelapor tersebut mengklaim bahwa barang yang dicuri adalah jerigen berisi air, padahal sebenarnya itu adalah air dari pohon. Rekan kerja Tesu, Jungwan, sering berselisih paham dengannya karena Tesu cenderung tidak suka bertele-tele. Sementara Jungwan lebih suka berdiskusi panjang. Hal ini membuat hubungan mereka kurang akrab. Namun, Jungwan merasa lega ketika mendengar bahwa Tesu akan segera dipindahkan ke daerah lain, sehingga mereka tidak perlu bekerja sama lagi. Di rumah, Tesu adalah seorang ayah yang sangat perhatian terhadap putrinya, Habin. Pada hari ulang tahun Habin, Tesu sudah menyiapkan segalanya dan berencana menjemputnya setelah les. Namun, setelah menunggu lama, Habin tidak kunjung keluar. Tesu masuk ke tempat les dan bertanya kepada guru di sana. Tetapi gurunya mengatakan bahwa Habin sudah berhenti dari kursus tersebut sejak 2 bulan yang lalu. Sementara itu, Habin berada di sebuah kereta dan melihat 2 gadis mencuri ponsel dari seorang penumpang yang sedang tertidur. Saat kereta berhenti, Habin mengejar kedua gadis itu karena tidak ingin mereka lolos begitu saja. Tesu mencoba menghubungi putrinya, tetapi nomor Habin tidak aktif, membuatnya sangat khawatir. Tak lama kemudian, Tesu menerima telepon dari pihak kepolisian, dan ia pun panik. Ternyata, Habin baru saja terlibat perkelahian dengan 2 gadis yang mencuri ponsel tadi. Habin mengaku bahwa ia hanya membela diri, seperti yang diajarkan oleh ayahnya. Namun, Tesu tidak mempercayai penjelasan putrinya, meskipun Habin dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak mencuri ponsel tersebut. Tesu meminta polisi untuk tetap memeriksa laporan tersebut dan memprosesnya sesuai hukum tanpa memihak pada Habin. Setibanya di rumah, Tesu menyuruh Habin untuk makan, tetapi Habin menolak karena kehilangan selera setelah ayahnya tidak mempercayai perkataannya bahwa ia tidak mencuri ponsel penumpang di kereta. Habin juga menyinggung rencana kepindahan tugas ayahnya. Tesu menawarkan untuk menunda kepindahannya, tetapi Habin mengatakan bahwa ia tidak peduli, karena merasa tidak pernah benar-benar memiliki ayah sejak perceraian Tesu dengan ibunya. Padahal, Tesu telah mempersiapkan ulang tahun Habin dengan baik, termasuk hadiah yang sudah disiapkan, namun semua itu terasa sia-sia. Keesokan harinya, ada 2 kandidat yang ditunjuk untuk menggantikan posisi Tesu di kantor, yaitu Lee Yo-jin dan Ko De-hong. Mereka bersiap untuk mengikuti wawancara yang akan dilakukan oleh Tesu. Meskipun kepribadian mereka sangat berbeda, mereka harus saling berdebat untuk menyelesaikan kasus yang diberikan Tesu sebagai bagian dari wawancara. Perbedaan pendapat di antara mereka membuat diskusi menjadi panjang, namun akhirnya wawancara tersebut selesai. Setelah wawancara, Lee Yo-jin menemui Tesu dan menyampaikan bahwa jika diterima, ia ingin bekerja sama satu tim dengan Tesu. Namun, Tesu yang dikenal profesional tidak memedulikan hal tersebut, karena ia tidak mudah terpengaruh oleh orang dalam. Tesu kemudian berbicara kepada atasannya, mengungkapkan keinginannya untuk tetap tinggal, tetapi atasannya menjelaskan bahwa keputusan tersebut sudah final dan berasal dari pimpinan yang lebih tinggi. Saat ditanya mengenai kandidat terbaik di antara keduanya, Tesu sudah memilih kandidat yang dianggap paling cocok untuk divisinya. Dalam perjalanan pulang, Tesu melihat putrinya, Jiang Habin, sedang berjalan bersama seorang teman laki-laki. Habin tampak sangat bahagia. Sesampainya di rumah, Tesu bertanya kepada Habin tentang teman yang bersamanya tadi. Habin menjawab bahwa itu adalah temannya. Tiba-tiba, Tesu mendengar suara getaran dari tas Habin. Ketika ditanya, Habin mengatakan bahwa itu bukan ponselnya. Namun, Tesu tidak percaya dan memeriksa ponsel tersebut. Habin menjelaskan bahwa ponsel itu milik temannya, yang dititipkan kepadanya agar tidak ketahuan oleh orang tuanya yang suka memeriksa ponsel. Habin juga mengungkapkan kekecewaannya kepada ayahnya karena Tesu sering tidak mempercayainya, terutama ketika mereka berada di kantor polisi. Meskipun demikian, Tesu tetap menyita ponsel tersebut dan berjanji akan mengembalikannya jika Habin membawa temannya untuk memberikan penjelasan. Tesu bahkan meminta bantuan polisi untuk menelusuri asal-usul nomor di ponsel tersebut. Pada tengah malam, Habin diam-diam pergi ke ruang kerja ayahnya untuk mengambil ponsel tersebut dan menemukan pesan mencurigakan di dalamnya. Pesan itu menyebutkan bahwa Habin sedang diancam oleh seseorang. Keesokan paginya, Tesu mencoba membangunkan Habin, tetapi tidak ada respons. Ketika diperiksa ke kamarnya, ternyata Habin sudah tidak ada. Dari jendela, Tesu melihat Habin membawa koper, seolah-olah hendak minggat dari rumah.
Tesu mengejarnya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Habin menjelaskan bahwa ia sedang bersiap untuk pergi berwisata dalam rangka acara sekolah. Tesu pun merasa bersalah karena telah salah paham terhadap putrinya. Ia memperhatikan perubahan ekspresi Habin yang terlihat bahagia saat bertemu temannya di sekolah, namun tiba-tiba menjadi murung dalam waktu yang berdekatan. Hal ini membuat Tesu merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh putrinya. Kemudian, Tesu pergi ke kantor polisi dan diberitahu bahwa hari itu adalah hari pertama Liu Jin bekerja, menggantikan posisi Tesu. Awalnya, Tesu mengira hanya Liu Jin yang akan masuk, namun ternyata Ko De-hong juga diterima. Tesu merasa bingung dengan keputusan tersebut. Saat tiba di kantor, atasannya menjelaskan bahwa mereka memang sengaja menerima 2 orang karena beban kerja yang meningkat. Namun, sikap Tesu terhadap kedua rekan barunya itu tetap dingin, terutama karena pikirannya terpecah oleh kekhawatiran terhadap putrinya. Hingga saat itu, Tesu belum menerima kabar apapun dari Habin tentang perjalanannya, baik melalui telepon maupun pesan. Kemudian, ia menerima rekaman CCTV dari polisi yang membuktikan bahwa Habin tidak bersalah dalam insiden sebelumnya. Tesu merasa sangat menyesal karena tidak mempercaya putrinya. Keesokan harinya, seorang pemilik gudang di sekitar hutan melaporkan penemuan yang mencurigakan. Polisi segera melakukan pengecekan dan menemukan bercak darah di dalam gudang tersebut. Pemimpin kepolisian mengadakan rapat untuk membahas penemuan bercak darah yang diduga merupakan darah manusia. Setelah rapat selesai, Tesu memohon kepada atasannya untuk diberi kesempatan menangani kasus ini, karena ia ingin menunjukkan kemampuannya dalam menangani kasus pembunuhan ini. Akhirnya, Tesu diberikan waktu 2 bulan untuk menyelesaikan kasus tersebut sebelum pindah ke lokasi kerjanya yang baru. Setibanya di TKP, Tesu segera melakukan pengecekan bersama 2 anggota barunya. Ia meminta mereka untuk tidak terlalu memperhatikannya dan mencoba menganalisis situasi secara mandiri terlebih dahulu sebelum berdiskusi bersama. Saat memeriksa area sekitar, Tesu menemukan bahwa ada 1 barang yang hilang. Ketika ia bertanya kepada detektif yang bertugas di sana, diketahui bahwa menurut pemilik gudang, barang tersebut seharusnya ada, namun kini hilang secara misterius. Seekor anjing pelacak kemudian mencium sesuatu yang mencurigakan, dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan sebuah lubang yang tampaknya telah dipersiapkan. Namun, menurut Tesu, lubang tersebut terlalu kecil untuk mengubur manusia, sehingga ia merasa ada sesuatu yang janggal di sana. Mereka bertiga kemudian berkumpul, dan Tesu meminta kedua anggotanya untuk menyampaikan analisis mereka. Liu Jin mengutarakan pendapatnya, namun Tesu menilai analisisnya kurang tepat. Liu Jin meminta maaf dan berjanji untuk memperbaiki analisisnya, sementara Ko De-hong berusaha bersikap netral. Keduanya akhirnya menyetujui pendapat Tesu. Hal ini membuat Tesu kesal, karena ia mengharapkan mereka berani menyanggah pendapatnya dan memiliki pandangan berbeda, bukan hanya mengikuti pendapat atasannya. Akibatnya, kedua anggotanya merasa seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan dalam pendekatan mereka. Di kantor, Jungwon mendekati Tesu untuk meminta informasi terbaru terkait kasus yang sedang ditangani. Ia merasa kesal dan kecewa karena tidak dilibatkan dalam rapat tim. Tesu menjelaskan bahwa belum ada informasi pasti, tetapi ia berjanji akan memberitahu Jungwon jika ada perkembangan lebih lanjut. Saat ini, fokus utama Tesu adalah mencari tahu keberadaan putrinya, Habin. Sebelum pulang, Tesu memutuskan untuk kembali ke TKP, mencari petunjuk tambahan sambil terus mencoba menghubungi Habin. Namun, hingga saat itu, Habin belum memberikan respons. Saat tiba di gudang, ternyata Liu Jin dan De-hong sudah berada di sana, berusaha memecahkan misteri yang sebenarnya terjadi di tempat tersebut. Tesu menyimpulkan bahwa korban kemungkinan dibunuh di tempat lain, bukan di dalam gudang tersebut. Menurut analisisnya, gudang itu hanya digunakan sebagai tempat untuk memotong-motong tubuh korban sebelum dikubur di lubang yang ditemukan sebelumnya. Namun, karena ada gangguan tak terduga, pelaku terpaksa meninggalkan gudang dengan tergesa-gesa, membawa barang-barang yang mungkin dapat mengungkap identitasnya. Berdasarkan kesimpulan ini, Tesu yakin bahwa ada TKP kedua, tempat pelaku menyembunyikan barang bukti yang hilang. Gudang ini bukanlah tempat eksekusi, melainkan lokasi lanjutan dari tindakan pelaku. Keesokan harinya, Tesu menerima kabar dari guru sekolah Habin bahwa Habin ternyata tidak mengikuti wisata bersama teman-temannya. Sebaliknya, ia seharusnya menghadiri pelajaran tambahan karena tidak mengikuti lokakarya. Kabar ini membuat Tesu semakin panik. Ia kembali ke rumah untuk mencari Habin, namun tetap tidak menemukannya. Ia pun meminta bantuan kepada polisi yang sebelumnya terlibat dalam penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa ponsel yang diakui Habin sebagai milik temannya adalah ponsel sekali pakai, yang semakin menambah kekhawatiran Tesu tentang keselamatan putrinya. Saat memeriksa kembali,
Tesu menyadari bahwa Habin telah mengambil kembali ponselnya yang sempat disita. Tesu semakin khawatir dan meminta polisi untuk melacak nomor ponsel tersebut. Ia kemudian memutuskan untuk kembali ke TKP, kali ini ke lokasi yang diyakininya sebagai TKP kedua berdasarkan analisisnya. Sesampainya di TKP kedua, analisis Tesu terbukti akurat. Mereka menemukan sebuah mobil yang telah hangus terbakar. Meski begitu, Tesu merasa belum bisa sepenuhnya fokus di tempat tersebut, sehingga ia meminta anggotanya untuk melakukan analisis awal dan memberikan laporan sementara. Di saat yang sama, Tesu menerima informasi mengenai lokasi terakhir ponsel sekali pakai milik Habin, yang ternyata berada di area tempat Tesu berdiri saat ini. Kepanikannya semakin bertambah ketika ia menemukan bahwa golongan darah di lokasi kejadian sama dengan golongan darah Habin. Tanpa berpikir panjang, Tesu mengambil sampel darah tersebut dan segera membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan analisis DNA. Ia khawatir darah itu milik Habin, yang mungkin telah menjadi korban dalam kasus ini. Namun, dokter mengatakan bahwa proses analisis DNA memerlukan waktu dan tidak bisa dilakukan dengan cepat. Dalam kecemasan, Tesu terus mencoba menghubungi Habin, tetapi tetap tidak ada jawaban. Di sisi lain, Habin ternyata masih hidup, namun berada dalam kondisi yang tidak stabil. Habin terlihat berdiri di dekat lampu lalu lintas, seolah sedang menunggu lampu berubah merah. Ternyata, dalam keadaan tertekan, ia berencana untuk bunuh diri. Tidak lama kemudian, Tesu mendapat panggilan dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa sesuatu telah terjadi pada Habin. Dengan panik, Tesu segera menuju ke rumah sakit, membayangkan kemungkinan terburuk bahwa putrinya sudah tidak bernyawa. Namun, sesampainya di sana, ia mendapati bahwa Habin masih hidup meskipun dalam kondisi terluka parah. Melihat kondisi putrinya yang terluka, Tesu merasa lega, tetapi sekaligus dipenuhi dengan pertanyaan yang membingungkannya. Mengapa ponsel Habin berada di lokasi kejadian pada malam itu? Dia berusaha mencari penjelasan di balik kehadiran ponsel tersebut, dan pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Istri Jang Tesu mengajukan gugatan cerai karena Tesu tidak mempercayai anak mereka, Habin. Saat Habin masih kecil, ia pernah terlibat dalam suatu kasus, dan Tesu mencurigai bahwa anak mereka terlibat dalam peristiwa tersebut. Kecurigaan Tesu yang terus-menerus membuat istrinya, Jisoo, merasa lelah dan akhirnya memutuskan untuk bercerai agar hidupnya lebih tenang. Sejak saat itu, Habin berhenti berbicara dengan ayahnya karena merasa tidak dipercaya. Kini, luka yang dialami Habin ternyata tidak terlalu parah, sehingga keesokan harinya ia bisa pulang bersama ayahnya. Habin menjelaskan bahwa ia telah memanggil neneknya untuk merawatnya sementara waktu, karena ia tidak ingin ayahnya yang membantu. Ketika Tesu mencoba menanyakan keberadaan Habin yang sebenarnya, karena ternyata Habin tidak mengikuti wisata yang direncanakan, Habin mengabaikan pertanyaan itu dan memilih mendekati neneknya. Setelah itu, Tesu kembali ke kantor karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Selama rapat di kantor, kecurigaan Tesu terhadap Habin semakin kuat. Dari rekaman CCTV, terlihat bahwa pemilik mobil yang terbakar kemungkinan adalah seorang gadis remaja SMA dengan ciri-ciri dari belakang mirip dengan Habin. Selain itu, dalam daftar telepon yang diperiksa Tesu, terdapat nama anaknya, Jang Habin. Setelah analisis lebih lanjut, ditemukan bahwa benang yang ada di tempat kejadian perkara kemungkinan besar milik seseorang yang berada di sana. Entah pelaku maupun korban, dengan semakin kuatnya kecurigaan, Tesu kembali ke rumah untuk menanyakan hal ini kepada Habin. Namun, Habin sedang keluar, dan pintu kamarnya sengaja diatur agar ia bisa mengetahui jika ada yang masuk. Tesu pun memeriksa kamar Habin untuk mencari potongan kain atau benang merah seperti yang ditemukan di TKP. Setelah mencari-cari, ia tidak menemukan apapun, tetapi ada sebuah laci yang terkunci. Tak lama kemudian, Habin pulang setelah membeli makanan. Tesu menutup pintu seperti semula, tetapi Habin menyadari bahwa ayahnya telah masuk ke kamarnya karena terdapat tanda-tanda yang berbeda. Ketika Habin bertanya mengapa ayahnya sudah pulang, Tesu beralasan bahwa ia lupa membawa barang. Saat Habin hendak masuk ke kamarnya, Tesu melihat gantungan kunci berwarna merah di tas Habin, mirip dengan benda yang ditemukan di TKP. Emosi Tesu memuncak, ia ingin bertanya lebih lanjut kepada Habin, tetapi teringat masa lalu dan takut menyesal. Dahulu, saat Habin masih kecil, Tesu pernah menuduhnya membunuh seseorang. Habin hanya diam saat dituduh, hingga ibunya menggendongnya, dan Habin berkata bahwa ia tidak bersalah. Namun, Habin tidak pernah menjelaskan apa-apa kepada ayahnya ketika ditanya. Setelah itu, Tesu kembali ke kantor untuk memastikan keterlibatan Habin dalam peristiwa tersebut. Hasil forensik menunjukkan bahwa darah korban yang ditemukan di gudang mengandung liraglutid, obat yang biasanya digunakan oleh penderita diabetes, sehingga besar kemungkinan korban tersebut mengidap diabetes. Tak lama kemudian,
Mereka menemukan rekaman CCTV dari korban yang diduga merupakan pemilik mobil yang terbakar di TKP. Tesu semakin cemas dan curiga terhadap Habin. Namun, ketika identitas asli dari orang yang terlihat di video CCTV terungkap, ternyata bukan Habin melainkan Song Mina, seseorang yang sebelumnya pernah bermasalah dengan Habin di kantor polisi karena mencuri ponsel. Pertemuan pertama Tesu dengan Mina terjadi di sana, dan hal ini membuatnya ingin mencari tahu lebih lanjut tentang identitas Mina. Tesu mulai menyelidiki akun-akun media sosial yang mungkin dimiliki oleh Mina, dan akhirnya menemukan satu akun yang masih aktif. Ia kemudian mencoba menghubungi Mina dan mengajaknya untuk bertemu. Di lokasi pertemuan, Tesu hanya mengamati dari kejauhan. Ia melihat dua orang keluar dari mobil, seorang perempuan dan seorang laki-laki. Namun, perempuan tersebut bukanlah Song Mina, melainkan seseorang yang juga pernah berada di kantor polisi saat kasus Habin berlangsung. Keduanya kemudian meninggalkan lokasi setelah Tesu memutuskan untuk membatalkan pertemuan, dan Tesu memilih untuk mengikuti mereka dengan harapan dapat menemukan jejak Song Mina. Mereka berhenti di depan sebuah rumah yang tampaknya bukan milik Song Mina. Namun, laki-laki tersebut menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Mereka segera mengenali Tesu sebagai seorang detektif dan melarikan diri. Tesu berusaha mengejar mereka. Tetapi hujan deras dan kecepatan kendaraan mereka membuatnya kehilangan jejak. Saat Tesu memeriksa sekitar dari dalam mobilnya, ia tidak menemukan siapapun. Ia lalu mendekati rumah tersebut, tetapi tidak ada orang di dalamnya. Akhirnya, Tesu memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Tesu kembali bertanya kepada Habin apakah ia mengenal Song Mina dan apakah ia sempat bertemu dengan Mina pada malam kejadian. Pertanyaan ini membuat Habin marah, dan ia mengaku bahwa ia pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena merasa lelah hidup bersama ayahnya. Habin juga mengungkapkan kesedihannya terkait kematian ibunya, bahkan menyalahkan Tesu atas apa yang terjadi pada ibunya. Habin memohon kepada ayahnya untuk mempercayai ucapannya kali ini. Karena ia benar-benar tidak berbohong. Tangisan Habin, yang jarang menunjukkan emosi, membuat Tesu ragu dan bingung apakah harus mempercayai anaknya atau tidak. Nenek Habin juga pernah meminta Tesu untuk percaya pada Habin, meyakinkan bahwa Habin tidak mungkin berbohong. Namun, bukti-bukti yang ada membuat Tesu sulit untuk percaya sepenuhnya. Ia ragu karena perilaku Habin yang tampak tanpa ekspresi, bahkan setelah menangis, memberikan kesan bahwa ia menyembunyikan sesuatu, seolah-olah ia bisa saja menjadi seorang pelaku yang dingin dan tidak berperasaan. Sementara itu, di kantor polisi, mereka akhirnya berhasil mengidentifikasi orang yang terekam di CCTV sebagai Song Mina. Polisi segera melacak keberadaan Mina dan menemukan bahwa salah satu orang yang sering dihubungi oleh Mina adalah seorang pria bernama Choi Yong-min. Mengetahui dirinya diawasi, Yong-min menelepon temannya dan meminta bantuan untuk bersembunyi. Ia segera mengemasi barang-barangnya, termasuk uang, untuk melarikan diri. Namun, polisi bergerak cepat dan menangkapnya saat ia sedang bersiap untuk kabur. Yong-min kemudian dibawa untuk diinterogasi oleh detektif Oh Jung-wan, tetapi ia tetap tidak mau mengakui keterlibatannya. Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya sudah lama tidak berkomunikasi dengan Song Mina dan tidak tahu di mana Mina berada. Tesu kemudian meminta Da Hong dan Eo Jin untuk bergantian menginterogasi Yong-min. Namun, ketika mereka mengajukan pertanyaan, jawaban Yong-min tetap sama. Dia mengaku tidak tahu di mana Song Mina berada. Menurut Tesu, kemungkinan besar Yong-min baru akan berbicara jujur jika mereka berhasil membawa Song Mina ke hadapannya. Oleh karena itu, tugas mereka sekarang adalah mencari keberadaan Song Mina. Da Hong memulai penyelidikannya dengan melacak akun media sosial milik Song Mina. Ia menemukan akun Mina yang seringkali mengunggah foto-foto yang menunjukkan kaki dan tangannya, beberapa di antaranya memperlihatkan tanda-tanda kekerasan fisik. Sementara itu, Tesu mengajak Eo Jin untuk kembali mengunjungi rumah yang mereka datangi pada malam sebelumnya. Mereka tiba di rumah tersebut, yang ternyata dimiliki oleh seorang perempuan bernama Kim Suhui. Ketika Eo Jin bertanya kepada Suhui apakah ia pernah melihat Song Mina, Suhui mengaku tidak tahu. Ia menjelaskan bahwa banyak orang keluar masuk di tempat kos miliknya, sehingga ia tidak mengenali wajah mereka satu persatu. Tesu kemudian bertanya kepada Suhui apakah ia pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, namun Suhui mengklaim bahwa ia hanya terjatuh saat membersihkan rumah. Tesu, yang memiliki insting kuat sebagai detektif, merasa bahwa Suhui berbohong dan kemungkinan besar mengalami kekerasan.
Namun, karena kurangnya bukti, mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Saat mereka meninggalkan rumah, Suhui mengamati Tesu dan Eojin dari balik jendela, menunjukkan bahwa ia menyadari kedatangan Tesu pada malam sebelumnya dan hanya dia mengawasi dari dalam rumah. Di sisi lain, Nenek Habin memutuskan untuk pulang setelah Habin meyakinkan bahwa ia sudah merasa lebih baik. Namun, perilaku Habin semakin mencurigakan. Saat mengantar neneknya, Habin tampak baik-baik saja, tetapi setelah neneknya pergi, ia menerima telepon misterius yang semakin menimbulkan kecurigaan terhadapnya. Pada malam harinya, para detektif menemukan lokasi Song Mina di sebuah hotel. Mereka segera bergerak menuju hotel tersebut dengan membawa beberapa petugas untuk memastikan identitas orang yang berada di sana. Sementara itu, Dahong menemukan fakta mengejutkan dari media sosial lain milik Mina, di mana Mina tidak hanya mengunggah foto tubuhnya yang mengalami kekerasan, tetapi juga barang-barang lain. Salah satu barang yang sering ditampilkan adalah obat diet, karena obsesinya untuk menjadi kurus. Menurut Dahong, obat tersebut sering digunakan oleh penderita diabetes. Mendengar hal ini, Tesu segera menyimpulkan bahwa mungkin saja Mina adalah korban yang mereka cari selama ini. Tidak lama kemudian, Tesu mendapat kabar bahwa tim detektifnya telah menangkap seseorang di hotel tersebut. Namun, ternyata yang mereka tangkap bukanlah Song Mina, melainkan teman Mina yang bernama Park Jion. Park Jion kemudian meminta berbicara empat mata dengan Tesu di luar, karena ia mengenali Tesu sebagai ayah Habin. Ia mengungkapkan bahwa setelah malam ketika ia dan Mina bermasalah dengan Habin di kantor polisi, Habin sempat bertemu dengan Mina. Pertemuan itu adalah terakhir kalinya ia mendengar kabar tentang Mina, dan setelah itu, ia tidak tahu lagi keberadaannya. Ketika Tesu ingin bertanya mengapa putrinya bertemu dengan Mina, Jion menolak untuk memberikan jawaban kecuali Tesu bersedia membebaskannya. Jika tidak, Jion mengancam akan mengungkap bahwa Habin juga terlibat dalam kasus ini. Pernyataan Park Jion membuat Tesu teringat pada masa lalu ketika Habin masih kecil. Saat itu, Habin dan adiknya pernah menghilang, dan Tesu mencarinya dengan panik. Dalam rekaman CCTV, terlihat Habin dan adiknya berlari menuju hutan, dan peristiwa tersebut membuatnya semakin teringat pada situasi yang dihadapinya saat ini. Pada malam itu, Tesu bersama istrinya, Jisoo, dan sejumlah polisi mencari keberadaan Habin dan Hajun. Setelah pencarian yang intens, mereka akhirnya menemukan Habin dalam kondisi yang mencurigakan, terlihat terguncang dan tidak mau menjawab pertanyaan apapun. Meskipun mungkin Habin mengalami trauma, hal itu justru memperkuat kecurigaan Tesu, terutama karena Habin tidak pernah mengungkapkan kejadian tersebut kepada ayahnya. Kecurigaan Tesu semakin bertambah ketika mereka menemukan adik Habin, Hajun, yang terjatuh dari tebing dan meninggal dunia. Situasi ini membuat Tesu semakin curiga terhadap Habin. Sementara itu, Yongmin dibebaskan karena tidak ada cukup bukti yang menunjukkan keterlibatannya dalam kasus tersebut. Mereka kemudian menelusuri kembali beberapa nomor telepon yang mencurigakan dan menemukan satu nomor yang terdaftar atas nama Jang Habin. Tesu dan timnya memutuskan untuk mengunjungi rumah Tesu untuk menginterogasi Habin. Seperti halnya Yongmin, Park Jion juga memiliki alibi yang kuat, sehingga ia tidak dapat ditahan. Setelah berdiskusi dengan rekannya, Tesu memutuskan untuk sementara waktu membebaskan Park Jion. Tesu kemudian kembali mengajak Jion berbicara, mengingat Jion sebelumnya telah berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut setelah dibebaskan. Jion mengungkapkan bahwa pada hari kejadian, Habin mencuri ponsel milik Song Mina. Setelah Tesu mengonfirmasi hal ini, Jion mengakui bahwa ponsel berwarna biru muda tersebut memang milik Mina. Habin sebenarnya berjanji akan mengembalikan ponsel itu, tetapi setelah pertemuan tersebut, Jion tidak lagi mendengar kabar dari Mina. Jion pun bertanya kepada Tesu apakah sesuatu yang buruk telah terjadi pada Mina. Di sisi lain, Habin tiba-tiba mendatangi kantor ayahnya, Tesu, dengan alasan ingin membawakan pakaian ganti. Namun, diam-diam Habin memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat hasil investigasi dan penyelidikan ayahnya. Saat Tesu tiba di kantor, ia menemukan pakaian yang dibawa oleh Habin dan menyadari bahwa Habin telah memeriksa hasil penyelidikan. Tak lama kemudian, Habin terlihat membakar sebuah gantungan kunci merah yang sebenarnya merupakan barang bukti. Tindakan ini tampak sebagai upaya untuk menghilangkan barang bukti, semakin memperkuat kecurigaan terhadap dirinya. Apakah mungkin Habin benar-benar memiliki niat jahat? Sementara itu, Eojin dan Dahong menemukan bahwa Jion dan Mina pernah terlibat masalah di kantor polisi 2 hari sebelumnya. Dahong pergi ke kantor polisi untuk menyelidiki lebih lanjut dan mengetahui bahwa Mina dan Jion bermasalah dengan Habin, serta bahwa wali Habin adalah Tesu, yang juga merupakan atasan mereka.
Namun, Da Hong memilih untuk tidak memberitahu Eojin tentang keterlibatan Tesu. Ketika Eojin bertanya siapa yang datang ke kantor polisi, Da Hong hanya menjawab bahwa para detektif yang datang, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Entah apa alasan Da Hong menyembunyikan informasi ini dari Eojin, kilas balik ke masa lalu, Tesu, Habin, Hajun, dan Jisoo sebenarnya menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Suatu hari, mereka merencanakan piknik keluarga, di mana Habin mengajak Hajun untuk bermain petak umpet. Awalnya, piknik tersebut dipenuhi keceriaan, namun segalanya berubah menjadi mimpi buruk ketika malam tiba. Tesu menemukan Hajun terjatuh di bawah tebing, dengan sepatu anaknya tergeletak di dekat lokasi tersebut. Kejadian tragis ini menghancurkan kebahagiaan keluarga mereka, dan Tesu menangis sejadi-jadinya sambil memegang sepatu anaknya. Kecurigaan Tesu terhadap Habin semakin menguat setelah polisi menunjukkan barang bukti berupa kain yang ditemukan terkubur di tanah. Kain itu ternyata pernah digunakan oleh Habin untuk menutupi mata adiknya, Hajun, saat mereka bermain petak umpet. Tesu bertanya-tanya mengapa kain itu harus dikubur, dan hal ini membuatnya berpikir bahwa Habin mungkin sengaja menghilangkan barang bukti. Kembali ke masa kini, Tesu memutuskan untuk kembali ke rumah dan memeriksa tas Habin. Benar saja, gantungan kunci merah yang dulunya ada kini sudah hilang. Tesu langsung menanyakan kepada Habin apakah ia terlibat dalam kematian Mina, namun Habin justru mengungkit kejadian masa lalu. Ia bertanya apakah kematian adiknya disebabkan oleh kecelakaan dan apakah ibunya meninggal karena bunuh diri. Pertanyaan ini semakin membuat Tesu yakin bahwa Habin menyembunyikan sesuatu yang lebih besar, dan menambah keyakinannya bahwa anaknya memiliki sisi gelap yang menakutkan, bahkan membuatnya khawatir bahwa Habin bisa dianggap sebagai seorang psikopat. Keadaan semakin kacau ketika para detektif datang ke rumah mereka. Nama Habin yang muncul dalam daftar kontak telepon Mina membuat polisi harus memeriksa Habin terkait kasus ini. Hal ini membuat Tesu semakin cemas, karena ia khawatir jika anaknya benar-benar terbukti terlibat dalam kasus tersebut. Ketika detektif Jong Hwan dan rekannya tiba di rumah Habin, mereka tidak mendapatkan respons dari dalam, sehingga memutuskan untuk pergi. Namun, saat mereka keluar dari pintu depan, mereka melihat mobil milik Jang Tae-su. Hal ini membuat mereka curiga dan bertanya-tanya mengapa mobil Kapten Jang Tae-su berada di sana. Saat itulah mereka menyadari bahwa Habin adalah anak Jang Tae-su. Tak lama setelah itu, Habin membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk kembali. Mereka pun mulai bertanya kepada Habin mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Jong Hwan kemudian menanyakan kepada Habin apakah ia mengetahui sesuatu tentang kasus di Gunung Taehwa. Habin menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa dan malah bertanya apakah kasus tersebut ada hubungannya dengan Somina. Habin menjelaskan bahwa ia baru saja mengenal Mina, terutama setelah insiden di kantor polisi, di mana ia menangkap Mina karena mencuri ponsel orang lain. Habin juga memberikan alibi bahwa pada hari itu ia sedang bersama pacarnya di hotel. Keesokan harinya, pacar Habin didatangi oleh detektif, termasuk Jang Tae-su sendiri. Mereka bertanya apakah benar Habin dan pacarnya berada di hotel pada hari yang dimaksud. Pacar Habin membenarkan bahwa mereka memang di hotel dan tidak pergi kemana-mana. Ketika ditanya tentang Somina, pacar Habin mengaku tidak mengenal Mina sama sekali dan meminta agar Tae-su tidak mencurigai Habin, karena menurutnya Habin adalah anak yang baik. Setelah itu, Tae-su memutuskan untuk mengamati anaknya di sekolah. Semuanya terlihat normal, Habin bercanda dan tertawa bersama teman-temannya tanpa menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Tae-su pun mencoba untuk mempercayai anaknya. Ia juga bertemu dengan seorang guru yang menjelaskan bahwa pacar Habin, Suyeon, sangat dekat dengan Habin. Guru tersebut juga menyebutkan bahwa Suyeon adalah anak yang baik, bahkan pernah memberikan gantungan kunci kepada guru itu yang serupa dengan milik Habin, hanya berbeda warna. Habin juga pernah membantu Suyeon secara finansial, menggunakan uang hadiah dari kompetisi yang dimenangkannya untuk membantu membayar biaya sekolah Suyeon karena kondisi ekonomi keluarga Suyeon yang sulit. Kemudian, Jang Tae-su bersama Jong Hwan mengonfirmasi alibi Habin melalui rekaman CCTV di hotel tempat Habin dan pacarnya menginap. Alibi tersebut terbukti benar, mereka tidak keluar sama sekali pada hari itu, sehingga Jong Hwan dan rekannya mencoret nama Habin dari daftar tersangka. Meskipun demikian, Tae-su masih merasa ragu dan memeriksa kamar Habin untuk memastikan tidak ada pintu lain yang memungkinkan mereka keluar tanpa terdeteksi. Jong Hwan menegaskan bahwa semua telah diperiksa dan alibi Habin sudah terbukti benar. Meski begitu, Tae-su harus mengundurkan diri dari penyelidikan karena adanya konflik kepentingan. Di sisi lain, Jang Habin bertanya kepada Suyeon tentang pertanyaan yang diajukan oleh detektif dan ayahnya.
Suyeon menjelaskan bahwa ia telah menjawab semua pertanyaan dengan baik dan tidak merasa curiga terhadap Habin. Suyeon tidak ingin bertanya lebih jauh karena yakin Habin memiliki alasan sendiri. Habin pun menambahkan bahwa karena ayahnya ahli dalam analisis, mereka harus menjadi lebih pintar dalam menyembunyikan kebenaran. Saat tim Taesu sedang mendiskusikan kasus tersebut, tiba-tiba Yeojin menemukan fakta baru mengenai Jang Habin. Namun, Jong Hwan segera menghentikannya dengan mengatakan bahwa Habin sudah memiliki alibi yang kuat dan tidak terbukti terlibat dalam kasus ini. Meski demikian, beberapa anggota tim tidak setuju karena mereka merasa bahwa keterlibatan Taesu dalam penyelidikan, sementara anaknya juga terkait, merupakan konflik kepentingan. Mereka memprotes dan terjadilah perdebatan, hingga akhirnya Jong Hwan memperingatkan mereka untuk tidak ikut campur dalam urusan tersebut. Fokus utama mereka adalah mencari anak-anak yang masih ada dalam daftar dan belum ditemukan. Yeojin merasa kecewa terhadap Ko Dae-hong karena tidak memberitahunya tentang fakta yang ditemukan tersebut. Setelah itu, Jong Hwan dan rekannya mengawasi sebuah rumah yang ternyata milik seorang wanita bernama Kim Sung Hui, yang pernah dikunjungi oleh Taesu dan Yeojin. Pada hari itu, Sung Hui baru saja pulang bersama anaknya. Dia menyadari bahwa rumahnya sedang diawasi oleh para detektif, dan tanpa khawatir, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, Habin pergi ke sebuah loker untuk mengambil barang, tetapi dia tidak tahu kata sandinya, sehingga memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Ketika sampai di depan rumah, ia melihat mobil ayahnya dan menyadari bahwa alat perekam di mobil ayahnya masih menyala. Saat makan bersama ayahnya, Habin menanyakan bagaimana menurut Soyun tentang dirinya yang sekarang diinterogasi oleh detektif, bahkan oleh ayahnya sendiri. Habin merasa ayahnya menyakitinya, meski ia tahu ayahnya harus melakukannya. Taesu pun mengatakan bahwa mulai sekarang dia akan mempercayai putrinya dan tidak akan menyakitinya lagi. Tiba-tiba, Habin mengungkapkan kepada ayahnya bahwa dia ingin ikut pindah bersama. Padahal sebelumnya, dia tidak ingin pindah. Ayahnya pun bertanya mengapa Habin tiba-tiba berubah pikiran. Habin menjelaskan bahwa dia tidak ingin tinggal di rumah yang penuh dengan kenangan tentang ibu dan adiknya. Dan meminta ayahnya memberitahu jika sudah mengambil keputusan. Keesokan harinya, Jong Hwan dan rekannya akhirnya menemukan anak-anak yang selama ini mereka cari. Anak-anak yang melarikan diri tersebut kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Yeojin masih berdiskusi dengan Taesu, mengingatkannya bahwa dia tidak seharusnya terlibat dalam kasus ini karena anaknya diduga terkait. Taesu terdiam sejenak, merenungkan bahwa apa yang disampaikan anggota timnya memang benar, dia terlalu memaksakan diri untuk terlibat dalam kasus ini. Anak-anak yang telah ditangkap mulai diinterogasi. Anehnya, jawaban mereka semua seragam, terutama terkait dengan Somina, yang dianggap sangat terobsesi dengan uang. Tampaknya, semua jawaban mereka telah diatur oleh seseorang. Para detektif kemudian memilih salah satu dari mereka yang tampak paling lemah dan ketakutan untuk diinterogasi lebih lanjut, dan pilihan mereka jatuh pada Unjin. Dayong ditugaskan untuk mendekati Unjin dengan harapan dia akan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Unjin mengungkapkan bahwa mereka dilarang pulang dan harus bersembunyi di tempat lain oleh Yongmin. Menurut Yeojin, Yongmin adalah dalang di balik semuanya. Dia merupakan pemimpin kelompok yang menampung anak-anak yang kabur dari rumah. Ketika Yongmin mengetahui bahwa Mina meninggalkan kelompok tersebut, dia sangat marah, menuduh Mina membawa kabur uangnya. Setelah dikonfirmasi oleh Unjin, ternyata Yongmin tidak berada di rumah pada tanggal 11, hari di mana Mina menghilang dan kemudian ditemukan meninggal. Para detektif kembali mendatangi rumah Yongmin untuk mencari keberadaannya. Namun, Yongmin berhasil melarikan diri dengan bantuan Kim Sung Hui. Meskipun sering disakiti oleh Yongmin, Sung Hui tetap melindunginya. Anak Sung Hui mengetahui bahwa ibunya sering disiksa oleh Yongmin, tetapi ia tidak berani berbuat apa-apa. Yongmin kemudian menerima pesan dari seseorang yang mengatakan bahwa orang yang mereka cari telah ditemukan. Dan ternyata orang tersebut adalah teman Mina. Sung Hui mencoba membantu Yongmin mengelabui polisi yang berjaga di depan rumah dengan mengalihkan perhatian mereka, sehingga Yongmin bisa kabur melalui pintu belakang tanpa ketahuan. Sementara itu, Jang Taesu tiba-tiba menyerahkan tugas penyelidikan kepada Yeojin dan Da-hong, karena memutuskan untuk mundur dari kasus ini. Yeojin merasa tidak enak dan mendekati Taesu, bertanya apakah keputusan tersebut karena ucapannya. Taesu menjawab bahwa bukan itu alasannya, melainkan karena apa yang dikatakan oleh Yeojin memang benar. Ia memilih mundur agar tidak menghambat proses penyelidikan. Setelah mundur, Taesu menelepon seseorang untuk menjual rumahnya. Tak lama kemudian, ia mendapat panggilan dari seseorang yang memiliki rekaman kamera dashboard di depan hotel tempat Habin menginap pada hari kejadian. Dalam rekaman tersebut, terlihat bahwa Jang Habin keluar dari pintu belakang hotel pada malam itu. Taesu pun menyadari bahwa Habin dan pacarnya,
Sohyun telah berbohong. Taesu kemudian pergi ke rumah Sohyun dan memperlihatkan rekaman tersebut, sambil bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sohyun akhirnya mengakui bahwa Habin memang keluar pada malam itu. Tetapi ia tidak tahu apakah Habin bertemu dengan Yongmin atau Somina, karena Habin tidak memberitahunya apa-apa dan hanya diam. Saat ditanya apakah ia mengenal teman-teman Habin yang kabur, Sohyun menjawab tidak, karena dia baru saja pindah ke daerah tersebut. Taesu terkejut mendengar jawaban itu dan bertanya, bukankah Sohyun dan Habin sudah sekelas sejak kelas 10? Sohyun menjawab bahwa dia baru pindah ke sekolah tersebut tahun ini. Setelah kejadian sebelumnya, Taesu menemui guru Habin untuk menanyakan mengenai Sohyun. Sebelumnya, guru Habin mengatakan bahwa Sohyun dan Habin telah berteman sejak tahun lalu. Gurunya menjelaskan bahwa Sohyun yang dikenal oleh Habin adalah seorang perempuan. Namun, dia terkejut mendengar Taesu menyebut Sohyun sebagai laki-laki, karena tidak ada siswa laki-laki bernama Sohyun di sekolah itu. Ini membuat Taesu sadar bahwa Sohyun yang dimaksud adalah seorang laki-laki yang menggunakan identitas palsu. Kemudian, guru Habin memberikan alamat Sohyun yang perempuan, sahabat Habin, kepada Taesu. Taesu segera pergi ke alamat tersebut, tetapi guru itu memperingatkan bahwa Sohyun sudah kabur dan sulit untuk dihubungi. Saat Taesu tiba di rumah tersebut, ia bertemu dengan ayah Sohyun dan menjelaskan bahwa Habin dan Sohyun memang berteman baik. Namun, setiap kali Habin menelepon Sohyun, Sohyun akan pergi, dan ketika kembali, ia selalu terlihat sangat lelah dengan mata yang sayu dan ketakutan, seakan-akan Habin mengancamnya. Sementara itu, Sohyun juga memberitahu Habin bahwa ayahnya menanyakan tentang Yongmin kepadanya. Selain itu, Sohyun memberikan gantungan kunci baru kepada Habin karena melihat gantungan kunci milik Habin sudah hilang. Padahal sebenarnya gantungan tersebut telah dibakar oleh Habin untuk menghilangkan barang bukti. Taesu semakin khawatir dan mulai berpikiran negatif tentang perilaku anaknya. Ketika pulang, ia bertanya kepada Habin tentang gantungan kunci baru yang tergantung di tasnya. Habin menjelaskan bahwa gantungan itu diberikan oleh Sohyun. Taesu kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak akan pindah rumah dulu, karena ia harus menyelesaikan kasus ini dan berjanji akan menangkap pelaku sebenarnya. Namun, Habin tampak tenang dan tidak terlihat takut. Sementara itu, Yongmin berhasil menangkap teman Mina dan menanyakan di mana uang yang dicuri oleh Mina. Teman Mina memohon ampun dan menyatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Yongmin kemudian pergi ke loker tempat uang itu disimpan, tetapi semua kata sandi yang dia coba ternyata salah. Dia frustrasi karena tidak bisa membuka loker tersebut. Petugas loker yang melihat perilaku mencurigakan segera melaporkannya ke polisi. Di tengah semua kejadian ini, Habin mengirim pesan kepada Yongmin, memberitahukan bahwa dia sudah menemukan uang yang mereka cari. Habin, yang diam-diam memeriksa profil ayahnya sendiri, tampaknya benar-benar berencana untuk bekerja sama dengan Yongmin untuk tujuan tertentu. Habin tiba-tiba meminta ayahnya, Taesu, untuk mengantarkannya ke perpustakaan. Taesu kemudian teringat bahwa gantungan kunci merah yang ia sembunyikan ada di dalam mobil, dan saat itu Habin sudah berada di dalam mobil Taesu. Taesu khawatir anaknya akan kehilangan barang bukti. Selama perjalanan, Habin hanya diam, tetapi ketika sampai di perpustakaan, ia mendoakan agar kasus ayahnya segera selesai dan berhasil menangkap pelaku sebenarnya. Taesu merasa ada yang aneh dengan sikap anaknya, lalu ia mengecek gantungan kunci yang disimpan di rak depan mobil dan ternyata masih ada. Setelah Taesu pergi, ternyata Habin tidak masuk ke perpustakaan. Sebaliknya, ia keluar dan tampak berlari. Rupanya, Habin berencana untuk bertemu dengan Yongmin. Yongmin, yang ingin menemui Habin, ternyata diikuti oleh Hyojin yang kebetulan bertemu dengan Yongmin. Hyojin kemudian meminta bantuan polisi dan mengikuti Yongmin. Namun, saat mengejar Yongmin, Hyojin secara tidak sengaja bertabrakan dengan Habin. Habin, yang mengenal Hyojin, menyadari bahwa Yongmin sedang diikuti polisi dan segera memberitahukannya. Yongmin, yang mendapat kabar dari Habin, segera mengubah tujuannya, tetapi ia sudah dikepung oleh polisi. Yongmin ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Di sisi lain, Taesu meminta rekannya untuk memeriksa apakah serat yang mereka temukan cocok dengan serat dari gantungan kunci yang dimiliki Habin. Taesu berharap serat tersebut berbeda, karena jika tidak, akan ada bukti yang mengarah pada keterlibatan Habin. Saat menunggu hasil analisis, Taesu tiba-tiba kedatangan tim audit dari kepolisian yang mencarinya. Ia dituduh menerima suap, dan mereka mulai menggeledah mobil Taesu dan menemukan sejumlah uang. Taesu terkejut ketika diberitahu bahwa di bagasi mobilnya ditemukan uang, dan pelapor mengklaim bahwa Taesu menerima suap darinya. Taesu kemudian teringat bahwa orang yang mungkin memasukkan uang ke dalam mobilnya adalah anaknya sendiri, Jang Habin. Karena tuduhan ini, Taesu diskors dari pekerjaannya.
Yang lebih mencurigakan lagi, rekaman dari kamera dashboard mobil Taesu ternyata dihapus, padahal Taesu sama sekali tidak menyentuh rekaman itu. Ternyata, Habin juga melakukan hal itu demi menghilangkan bukti. Sementara itu, Yongmin akhirnya dibebaskan karena kurangnya bukti. Pada saat Yongmin keluar dari kantor polisi bersama Eunjin, ia melihat Taesu yang tampak sibuk berlari. Eunjin terkejut bagaimana Yongmin bisa mengenal Taesu. Setelah beberapa waktu, hasil pemeriksaan serat gantungan kunci keluar, dan serat tersebut identik dengan barang bukti yang ditemukan. Lebih mengejutkan lagi, ahli forensik menemukan bahwa serat itu mengandung DNA dari tengkorak yang ditemukan beberapa waktu lalu. Hal ini menghubungkan satu barang bukti dengan dua kasus berbeda. Terungkap bahwa tengkorak tersebut kemungkinan milik Sohyun, sahabat dekat Habin. Semua petunjuk mengarah pada keterlibatan Habin dalam kematian Sohyun, dan dia mungkin telah menutupi semuanya dengan sangat rapi. Saat ditanya oleh Jong Hwan dari mana Taesu mendapatkan barang bukti itu, Taesu mulai ragu-ragu. Semakin banyak bukti yang muncul, semakin jelas bahwa Habin terlibat lebih dalam dari yang pernah dibayangkan Taesu. Dan mungkin selama ini dia sudah membantu melindungi anaknya tanpa menyadarinya. Jang Taesu mengatakan bahwa dia menerima gantungan kunci itu langsung dari Suyeon. Pernyataan ini membuat rekan-rekannya bingung, karena Suyeon telah menghilang beberapa bulan yang lalu, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Namun, tiba-tiba dia mengirim gantungan kunci tersebut. Kita kembali ke masa lalu, di mana Mina sering diperintahkan oleh Yongmin untuk pergi ke hutan. Setiap kali ke hutan, Mina mengambil kiriman uang dalam jumlah besar. Di hutan tersebut, terdapat pita-pita merah yang menandai lokasi tempat pengirim meletakkan uang, dan Mina selalu mengambilnya untuk diserahkan kepada Yongmin. Namun, Mina tidak tahu siapa sebenarnya yang mengirim uang itu kepada Yongmin. Seiring waktu, dia mulai merasa penasaran, dan suatu hari dia memeriksa isi tas yang berisi uang tersebut. Tugas Mina adalah mengambil uang yang selalu diletakkan di bawah pohon yang ditandai dengan pita merah. Suatu hari, Mina terkejut ketika mendapati tas berisi uang yang biasanya ada di tempatnya menghilang. Dia melaporkan kejadian ini kepada Yongmin, tetapi Yongmin tidak mempercayainya dan menuduh Mina telah mencuri uang tersebut. Yongmin bahkan memukul Mina, yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari kelompok mereka. Mina kemudian masuk ke ruangan Yongmin, mengambil uang dari salah satu tas miliknya, dan pergi. Ketika Mina berada di kereta untuk menyembunyikan uang tersebut di tempat yang aman, tanpa disadari dia telah diawasi oleh Habin. Habin mengikuti Mina hingga ke loker tempat ia menyimpan uang itu. Habin sudah lama memata-matai Mina, dan suatu hari dia melihat Mina bersama temannya sedang menggunakan ponsel. Habin mendekati mereka dan mengaku bahwa polisi sedang mencari mereka. Karena itu, Habin membawa Mina dan temannya ke penginapan. Di penginapan, Habin meminta informasi tentang kelompok mereka, yang terdiri dari anak-anak yang kabur dari rumah. Habin berpura-pura ingin bergabung dan bahkan meminta nomor ponsel Mina, tetapi Mina menolak memberikannya. Setelah itu, Habin melaporkan mereka ke polisi dengan tuduhan pencurian ponsel. Pada saat itu, Habin menendang ponsel Mina ke bawah ranjang dengan niat untuk mengambilnya kembali nanti. Habin berhasil mendapatkan ponsel Mina dan memasang GPS di sana. Dia kemudian mengajak Mina bertemu di hutan dengan alasan ingin mengembalikan ponselnya. Pada hari itu, Habin sudah merencanakan untuk membunuh Mina. Karena Mina dekat dengan Yongmin, Habin juga menargetkan Yongmin. Habin berpura-pura akrab dengan Yongmin untuk membuatnya menuruti permintaannya. Sementara itu, Yongmin, yang sedang dicari polisi, tidak sempat berbicara dengan Habin karena Habin melihat ada polisi yang mengawasi Yongmin. Habin mengirim pesan kepada Yongmin untuk menunda pertemuan mereka karena situasinya sedang diawasi. Yongmin kemudian bertanya kepada anggota kelompoknya, siapa di antara mereka yang telah melaporkannya ke polisi, karena dia merasa diawasi terus-menerus. Akhirnya, Yongmin mengetahui bahwa orang yang melaporkan adalah Unjin. Pada saat yang sama, Jang Taesu menerima telepon dari tim forensik yang mengonfirmasi bahwa tengkorak yang ditemukan di hutan benar adalah milik Suyeon. Mendengar hal itu, Taesu semakin yakin bahwa semua ini adalah perbuatan anaknya. Ketika sampai di rumah, Taesu memberitahu Habin bahwa dia telah menyerahkan gantungan kunci tersebut kepada polisi sebagai bukti, dan meminta Habin untuk mengakui kebenaran serta menyerahkan diri sebelum penyelidikan dimulai. Habin tampak kesal karena sekali lagi ayahnya tidak mempercayai perkataannya. Taesu mendesak Habin untuk mengakui kesalahannya agar hukuman yang diterimanya bisa diringankan. Namun, Habin justru membuat skenario baru dengan melaporkan ayahnya ke polisi, menuduh Taesu melakukan kekerasan terhadap dirinya. Habin bahkan mengklaim bahwa ayahnya memaksanya hingga dia mengalami stres dan mencoba bunuh diri. Setelah itu,
Habin menelepon ayahnya dan mengatakan bahwa dia tidak akan menyerahkan diri. Habin juga mempertanyakan apakah ayahnya pernah berpikir tentang alasan mengapa ia menjadi seperti ini, dan menantang ayahnya, jika memang berniat menangkapnya, untuk membawa surat penangkapan. Taesu hanya terdiam, sementara Habin pergi ke kantor polisi untuk meminta perlindungan. Di sisi lain, Jong Hwan dan temannya kembali ke rumah Yongmin. Namun, kali ini mereka membahas tentang Suyeon. Semua anggota kelompok Yongmin diperintahkan untuk tetap diam saat diinterogasi agar tidak memberikan cerita yang sama. Taesu merasa ada satu orang yang hilang, yaitu Unjin. Tetapi Yongmin dengan acuh menjawab mungkin Unjin sedang keluar, karena dia tidak pernah melarang anggotanya pergi kemanapun. Dari kejauhan, Taesu melihat Song Hui dan bertanya apakah dia mengenal Suyeon. Song Hui mengatakan bahwa dia mengenal Suyeon, tetapi sudah lama tidak bertemu. Dia juga tidak mengerti mengapa Taesu menanyakan hal tersebut. Song Hui tidak ingin berbicara dan tetap melindungi Yongmin. Beberapa bulan sebelumnya, sebenarnya Song Hui pernah melihat Suyeon dikurung oleh Yongmin di ruangan yang sama dengan tempat Yongmin mengurung Unjin saat ini. Namun, dia memilih diam dan berpura-pura tidak peduli. Sementara itu, Jang Habin mencoba menghubungi Yongmin, tetapi usahanya gagal karena Yongmin sedang berada di kantor polisi. Taesu juga berusaha menemui Habin, tetapi polisi tidak mengizinkannya karena Habin menolak bertemu, dan waktu kunjungan telah habis. Tanpa disadari oleh Taesu, dari kejauhan dia diawasi oleh seseorang yang mengenakan jaket hitam dan helm. Keesokan harinya, Taesu diberitahu oleh atasannya bahwa dia dibebaskan dari segala tuduhan penyuapan yang sempat dilayangkan kepadanya beberapa hari sebelumnya karena kurangnya bukti. Setelah itu, dia pergi menemui Yongmin. Taesu bertanya apakah Yongmin mengenal Habin, tetapi Yongmin mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa Habin begitu terobsesi padanya. Yongmin juga memberitahu Taesu bahwa mungkin banyak orang yang belum tahu, tetapi dia curiga bahwa Habin adalah orang yang membunuh Mina. Taesu mulai khawatir jika Yongmin membocorkan masalah ini selama penyelidikan berlangsung. Dia menginterogasi Yongmin lebih lanjut dan bertanya apakah dia tahu apa yang terjadi dengan Suyeon. Yongmin menjawab bahwa Suyeon sempat bergabung dengan kelompoknya, tetapi segera pergi. Dari percakapan tersebut, Taesu menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Yongmin yang telah melakukan kekerasan terhadap Suyeon, karena pada tubuh Suyeon ditemukan banyak memar. Setiap kali ada anggota yang ingin meninggalkan kelompoknya, Yongmin akan menyiksa mereka, karena dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang-orang yang dekat dengannya pergi. Sama seperti yang dilakukan oleh ayah dan ibunya dulu, Yongmin yang semakin terpojok keceplosan mengatakan bagaimana mereka bisa tahu kalau Suyeon mengalami memar. Padahal jasadnya sudah tinggal kerangka setelah dikubur selama setahun. Taesu langsung menyadari keanehan itu dan bertanya bagaimana Yongmin tahu Suyeon dikubur, padahal ia tidak pernah menyebutkan hal itu. Mendengar pertanyaan itu, Yongmin terdiam dan mulai merasa terdesak. Meskipun begitu, atasan Taesu tetap memerintahkan pembebasan Yongmin karena kurangnya bukti yang kuat, dan Yongmin juga masih tidak mau mengaku. Malam itu, Yongmin pun dibebaskan. Keesokan harinya, Yongmin bercerita kepada Sung Hui tentang kejadian itu. Mereka akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Suyeon, namun tampaknya sengaja menyembunyikan fakta-fakta penting. Namun, anehnya, Yongmin yakin bahwa yang membunuh Mina adalah Jang Habin. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Suyeon karena yang menjadi fokusnya hanya Mina. Menurut pikirannya, Jang Habin adalah pelakunya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena uangnya saat ini ditahan oleh Habin. Yongmin berjanji kepada Sung Hui bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, dia akan membawa Sung Hui pergi bersamanya. Meskipun merasa ragu, Sung Hui setuju karena dia takut jika tidak menurut, Yongmin akan bertindak kasar lagi. Di sisi lain, saat Jong Hwan bersama rekannya meminta keterangan dari guru Suyeon, tiba-tiba sang guru mengatakan bahwa Suyeon tidak memiliki teman atau kenalan yang dekat dengannya. Padahal sebelumnya, guru tersebut mengatakan kepada Taesu bahwa orang yang dekat dengan Suyeon adalah Jang Habin. Motif sebenarnya yang disembunyikan oleh guru tersebut belum jelas. Setelah memberikan keterangan, sang guru langsung membuang mainan gantungan kunci yang pernah diberikan Suyeon kepadanya, agar dirinya tidak dikaitkan lagi dengan kasus ini. Tak lama kemudian, Jang Habin menelepon Yongmin dan mengajaknya bertemu. Habin mengancam bahwa jika Yongmin menolak, dia tidak akan memberikan uang lagi dan akan menyimpan uang itu untuk dirinya sendiri. Yongmin, meskipun sulit, setuju untuk bertemu karena polisi terus mengawasinya. Namun, Habin meyakinkan Yongmin bahwa dia memiliki cara untuk mengelabui polisi.
Sementara itu, Yo Jin dan Dae-hong sedang memeriksa rumah Suyeon dan menemukan gantungan kunci berwarna hijau yang mirip dengan yang pernah diberikan Suyeon kepada gurunya. Mereka juga menemukan foto Suyeon bersama sahabatnya, tetapi wajah sahabat tersebut dicoret-coret. Rencana yang dibuat Habin untuk Yongmin akhirnya terungkap. Habin berpura-pura meminum banyak obat tidur untuk memberi kesan bahwa dia mencoba bunuh diri. Akibatnya, atasan Taesu dan Jong Hwan memerintahkan untuk menghentikan penangkapan Yongmin, karena mereka khawatir Yongmin merasa tertekan dan mungkin akan menuntut kepolisian. Namun, sebenarnya, Yongmin baik-baik saja karena skenario itu telah direncanakan bersama Habin untuk mengelabui polisi. Pada malam yang sama, Dae-hong mampir ke rumah Sung Hui untuk menanyakan kabar tentang Unjin. Dia bertanya kepada anak Sung Hui apakah dia mengenal Unjin, dan anak itu mengatakan bahwa dia mengenalnya, tetapi sudah beberapa hari terakhir tidak melihatnya. Ketika Dae-hong bertanya tentang Suyeon, anak itu tiba-tiba terdiam dan tidak menjawab apapun, sehingga menimbulkan kecurigaan. Tak lama kemudian, Unjin muncul dengan wajah penuh memar. Dae-hong bertanya apa yang terjadi, tetapi Unjin dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak butuh belas kasihan dari Dae-hong dan merasa bahwa Dae-hong telah mengingkari janjinya. Di tempat lain, Jong Hwan bersama rekannya menyelidiki lebih lanjut tentang Sung Hui dengan bertanya kepada warga sekitar. Seorang ibu mengatakan bahwa beberapa bulan lalu, ada seseorang yang mencari-cari Sung Hui, dan ternyata orang itu adalah wali kelasnya. Ketika mereka pergi ke rumah wali kelas tersebut, tidak ada seorang pun di sana. Meskipun menurut pihak sekolah, wali kelas itu sudah pulang sejak sore. Namun, setelah dicari, orang tersebut tidak ditemukan. Taesu semakin curiga bahwa ada sesuatu yang janggal terkait Yongmin. Dia pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan, dan ternyata dugaannya benar, Yongmin telah melarikan diri dari kamarnya. Tanpa membuang waktu, Taesu segera melaporkan kejadian tersebut kepada rekan-rekannya. Saat keluar dari rumah sakit, dia tidak menemukan jejak Yongmin, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke kantor. Sesampainya di kantor, Eojin menunjukkan sebuah foto yang menampilkan Suyeon bersama seorang anak perempuan, namun wajah anak itu dicoret-coret. Taesu terkejut karena anak itu terlihat seperti anaknya sendiri, tetapi ia masih ingin memastikan kebenarannya. Hal lain yang mencurigakan, Suyeon sebelumnya dikatakan tidak memiliki ponsel, namun dalam foto tersebut, dia tampak memegang sebuah ponsel. Di tempat lain, wali kelas Suyeon menemui Sung Hui. Wajahnya tampak ketakutan ketika polisi mulai membahas tentang Suyeon, yang mengindikasikan bahwa dia tahu sesuatu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hubungan antara wali kelas dan Sung Hui tampaknya tidak biasa, bahkan menyerupai hubungan sepasang kekasih. Yang lebih mencurigakan, wali kelas tersebut menggunakan motor yang sama saat mengawasi Taesu sebelumnya. Taesu kemudian meminta bantuan temannya untuk melacak nomor yang paling sering dihubungi oleh anaknya, demi mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Di sisi lain, Yongmin tiba di lokasi yang telah dijanjikan oleh Habin untuk bertemu. Namun, Yongmin merasa ada yang aneh, bagaimana mungkin Habin mengetahui tempat tersebut? Tempat itu adalah lokasi di mana Yongmin biasanya bertemu dengan orang-orang yang ia peras untuk mendapatkan uang. Pada awalnya, Yongmin berpikir Habin tahu tempat itu karena terkait dengan Suyeon, namun setelah dipikirkan lebih dalam, ia menyadari bahwa Habin mengetahuinya karena ibu Yongmin pernah dia peras di masa lalu. Dalam pertemuan itu, Habin menuntut penjelasan dari Yongmin, bertanya mengapa Yongmin memeras ibunya. Sebagai jawabannya, Yongmin menunjukkan sebuah video yang ia rekam pada hari ketika Suyeon dikuburkan. Di video itu, terlihat ibu Habin, Jisoo, sedang menggali lubang untuk mengubur jasad Suyeon, yang ternyata adalah sahabat Habin. Inilah alasan mengapa Yongmin memeras ibu Habin. Karena beban mental yang terus menghantui, ibu Habin akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Ia tidak ingin kesalahan yang telah dilakukannya merusak hidup anaknya, apalagi karir suaminya. Dia memilih mengakhiri hidupnya agar keluarganya bisa lepas dari skandal tersebut. Di waktu yang sama, Taesu menerima kabar dari temannya mengenai nomor yang paling sering dihubungi oleh Habin. Mengejutkan, nomor itu adalah nomor istrinya sendiri, Jisoo, yang ternyata memiliki 2 nomor telepon. Namun, ada satu nomor lain yang juga dinamai Jisoo dalam ponsel Habin. Taesu merasa semakin bingung, lalu ia mencoba menelepon nomor kedua tersebut. Tiba-tiba, ada suara dering dari laci Jang Habin. Ketika diperiksa, Taesu menemukan ponsel dengan wallpaper berupa foto Suyeon bersama Habin,
yang membuatnya semakin terkejut dan bingung akan hubungan di antara mereka. Alasan ibu Habin mengubur tubuh Sohyeon adalah karena ia mengira Habin telah menghabisi nyawa Sohyeon. Agar Habin tidak dinyatakan bersalah, ibunya memutuskan untuk menghilangkan barang bukti dengan menguburkan tubuh Sohyeon di tempat tersebut. Namun, tanpa disadari, Yongmin juga berada di sana malam itu dan merekam kejadian tersebut. Dengan bukti rekaman itu, Yongmin melakukan pemerasan terhadap ibu Habin. Habin, yang marah dengan tindakan Yongmin, mencoba menyerangnya. Namun, Yongmin dapat membela diri dan akhirnya justru mencoba untuk menyerang balik Habin. Saat itu, tiba-tiba seorang pria berhelm dan berpakaian hitam muncul untuk melerai mereka. Yongmin berusaha membuka helm pria tersebut, tetapi gagal. Anehnya, Habin juga tidak tahu siapa pria misterius itu. Setelah mengambil uang miliknya, Yongmin pergi kabur, diikuti oleh pria berhelm yang mengejarnya. Sementara itu, Habin kembali ke rumah dan melihat ayahnya telah menemukan ponsel Sohyeon yang selama ini disembunyikannya. Ayah Habin membawa ponsel tersebut untuk memulihkan riwayat telepon dan video yang ada di dalamnya. Habin kemudian menghubungi ayahnya dan mengirimkan video yang ia dapat dari Yongmin, memperlihatkan ibunya saat menguburkan tubuh Sohyeon di hutan. Ia bertanya kepada ayahnya apakah ayahnya tahu soal ini, namun ayahnya menjawab bahwa timnya belum bisa memastikan penyebab kematian Sohyeon karena masih menunggu hasil forensik. Habin, yang kecewa, menutup teleponnya dan enggan berbicara lebih lanjut dengan ayahnya. Di sisi lain, Yongmin bersembunyi dan menceritakan kepada Song Hui bahwa ia mencurigai pria berhelm yang muncul malam itu. Karena Habin juga tidak mengenal pria tersebut, Yongmin berpikir bahwa pria itu bukanlah suruhan Habin. Song Hui bertanya apakah Yongmin sempat melihat wajah pria berhelm itu, tetapi Yongmin menjawab bahwa ia tidak berhasil melihatnya. Junte, di sisi lain, memiliki foto-foto pertemuan antara Habin dan Yongmin di hutan. Mungkinkah Junte adalah pria berhelm itu? Sementara itu, Jang Taisu pulang ke rumah untuk bertemu Habin dan membicarakan soal video tersebut, tetapi ia tidak dapat menghubungi Habin sama sekali. Ketika sampai di kamar Habin, ia mendapati bahwa ruangan tersebut telah berantakan karena Habin mencari ponsel yang diambil oleh ayahnya. Keesokan harinya, Eo Jin dan De Hong pergi ke sekolah Habin dan menanyakan keberadaan guru Junte, namun salah satu guru mengatakan bahwa Junte mendadak cuti. Eo Jin yang curiga kemudian juga menanyakan kehadiran Habin, tetapi ternyata Habin juga tidak datang hari itu. Ponsel Ibu Taisu telah berhasil dipulihkan, dan pemulih ponsel menemukan bahwa ponsel tersebut terhubung dengan ponsel Habin. Karena ia tidak dapat menghubungi Habin, Taisu memanfaatkan ponsel itu untuk melacak keberadaan Habin dan menuju lokasi yang terdeteksi. Namun, setelah mencari ke berbagai tempat, ia tidak menemukan Habin. Kemudian, ia bertanya di sebuah klinik, dan pegawai di sana mengatakan bahwa Habin baru saja datang beberapa waktu yang lalu. Saat Habin berada di luar klinik, ia melihat mobil ayahnya dan menyadari bahwa ayahnya melacaknya menggunakan GPS di ponsel ibunya. Ia segera mematikan ponsel dan pergi dari sana, diikuti oleh pria berhelm yang membuntutinya dari belakang. Habin awalnya merasa curiga saat menyadari bahwa ada seseorang yang terus mengikutinya. Untuk memastikan, ia mencoba mengubah arah, tetapi pria berhelm itu tetap mengikutinya. Di terowongan yang macet, Habin mendekati pria tersebut dan bertanya siapa dirinya, bahkan mencoba membuka helmnya. Pria itu meminta Habin untuk menepi agar ia bisa menjelaskan identitasnya. Namun, begitu Habin menepi, pria itu malah kabur. Habin semakin penasaran dan ingin tahu alasan pria itu mengikutinya. Sementara itu, Jang Taisu menanyakan ke seorang psikiater yang barusan didatangi Habin yang ternyata klinik tersebut sering dikunjungi oleh istrinya untuk konsultasi tentang anaknya. Psikiater itu mengatakan bahwa sudah lama ia menunggu kedatangan Taisu, karena istrinya sering bercerita tentang kondisi Habin yang berbeda dari anak-anak lain. Taisu meminta rekaman sesi terapi istrinya untuk memahami situasi Habin dengan lebih baik. Dalam sesi konsultasi itu, istrinya menceritakan bahwa awalnya ia ingin Habin memiliki teman karena Habin selalu menyendiri dan akhirnya anaknya memperkenalkan Suyeon sebagai teman anaknya. Hal ini membuat ibunya Habin merasa senang karena anaknya mempunyai teman. Di hari ulang tahun Habin, Suyeon hadir dan memberi Habin hadiah berupa gantungan kunci merah. Selain itu,
Ibu Habin memberikan ponsel kepada Suyon agar bisa saling berkomunikasi walaupun tidak tinggal serumah. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Namun, belakangan, Ibu Habin merasa ada yang aneh dengan perilaku anaknya. Beberapa hari kemudian, Habin tiba-tiba bolos dan tidak menjawab telepon ibunya. Ibunya marah dan menegur Habin, tetapi Habin malah menganggap ibunya mencurigainya tanpa alasan. Saat hubungan pertemanannya dengan Suyon semakin renggang, Habin terobsesi untuk mencari Suyon dan mencoba berbagai cara agar bisa bertemu dengannya lagi. Hal ini diketahui oleh ibunya, yang mulai khawatir setelah mengikuti gerak-gerik Habin. Suyon akhirnya menghubungi ibu Habin dan mengungkapkan bahwa ia merasa tidak nyaman dengan Habin. Ia merasa takut dan kecewa, serta menyesal karena tidak diberitahu sejak awal mengenai kondisi Habin. Suyon meminta ibu Habin untuk memastikan agar Habin tidak lagi mengejarnya karena ia sangat ketakutan. Kekhawatiran ibu Habin semakin besar, hingga akhirnya ia mendesak Habin untuk berhenti mencari Suyon jika Suyon tidak ingin berteman lagi. Namun, Habin menolak dan merasa bahwa ibunya sama seperti ayahnya, yang selalu menganggapnya bersalah dan mencurigainya, sama seperti saat adiknya meninggal dan ia dicurigai sebagai pelaku. Saat ibunya mengecek kamar Habin, ia mendapati Habin tiba-tiba mengamuk dan melempar semua barang di kamarnya. Kejadian ini membuat perasaan ibunya semakin kacau, hingga akhirnya ia menemukan tubuh Suyon. Dalam keadaan stres, ia mendatangi kembali psikiater yang pernah dikonsultasikan dan menceritakan bahwa Habin mungkin pernah membunuh seekor anjing, dengan menyamarkan cerita itu seolah-olah anjing tersebut adalah Suyon. Hal ini ia lakukan agar psikiater tidak curiga. Di titik ini, Ibu Habin merasa sangat bingung dan hampir menyerah menghadapi sikap Habin yang diam dan enggan terbuka tentang apapun. Sementara itu, Taisu, setelah mendengar rekaman konsultasi istrinya, mulai merasa sangat bersalah. Ia kemudian mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, dan saat ia mengamati kembali rekaman tersebut, ia menduga kalau Yongmin adalah pelaku yang merekam istrinya yang menguburkan Suyon. Di sisi lain, polisi dan detektif menemukan 3 jejak kaki di hutan, milik Yongmin, seorang pria, dan seorang perempuan. Eojin berpendapat bahwa kemungkinan besar ketiga orang ini memiliki hubungan dengan Suyon. Karena itu, mereka memutuskan untuk meningkatkan pencarian guna mengidentifikasi kedua orang yang lain. Junghwan, salah satu anggota tim, melaporkan adanya pergerakan mencurigakan dari guru Habin pada malam tersebut. Ia berasumsi bahwa kemungkinan besar guru itu bertemu dengan Yongmin. Setelah kembali ke kantor, mereka menerima kunjungan Taisu yang mencari Yongmin. Taisu dan Junghwan akhirnya terlibat perdebatan sengit karena Taisu dianggap selalu tiba-tiba muncul dan menghilang, kemudian memaksa mencari informasi tentang Yongmin. Atasan mereka harus turun tangan untuk melerai perkelahian itu. Taisu kemudian meminta Eojin dan Dahong untuk memeriksa lebih lanjut jejak kaki yang ditemukan. Ia mencurigai bahwa salah satunya milik guru Habin, tetapi menurut analisis Taisu, dari pakaian yang dikenakan guru itu, kemungkinan besar ia baru saja kembali dari memancing. Taisu pun meminta timnya untuk memeriksa area pemancingan terdekat dari rumah sang guru. Di sisi lain, Sung Hui berencana berpamitan dengan anaknya untuk bertemu teman. Namun, anaknya mulai curiga terhadap perilaku ibunya yang tampak aneh, bahkan melepeh makanan yang diberikan kepadanya. Anak itu mulai merasakan ada sesuatu yang janggal pada ibunya. Sementara itu, Sung Hui pergi menemui Junte yang sebelumnya bermimpi tentang tangannya berlumuran darah, diduga terkait dengan Suyon. Sung Hui, yang memiliki hubungan dengan Junte, tahu keberadaannya dan mendatanginya untuk memberikan dukungan. Namun, Sung Hui dan Junte sebenarnya telah berjanji tidak akan bertemu lagi. Saat mereka bersama, anak buah Yongmin memotret mereka dan mengirimkan foto-foto itu kepada Yongmin, yang merasa sangat marah karena Sung Hui mengkhianatinya. Dari kejauhan, pria berhelm itu terlihat mengamati Yongmin dan mengawasinya. Yongmin, yang dipenuhi amarah, mengejar Junte hingga ke area pemancingan, dan perkelahian antara mereka pun tak terhindarkan. Tak lama, polisi datang, tetapi Yongmin berhasil melarikan diri. Mereka beruntung masih bisa menyelamatkan Junte. Saat dalam pelariannya, tiba-tiba Yongmin ditabrak oleh sebuah mobil, yang ternyata dikendarai oleh Jang Taisu. Jang Taisu membawa Yongmin ke sebuah terowongan tua yang sudah lama tidak terpakai. Di sana, Taisu langsung menanyakan kebenaran apakah istrinya adalah pelaku pembunuhan Suyon atau apakah justru Yongmin yang terlibat. Yongmin mengaku bahwa dia tidak tahu apa-apa soal siapa yang membunuh Suyon.
Tetapi ia mengakui telah merekam peristiwa tersebut dan memeras istri Taisu dengan rekaman itu. Namun, ia tetap bersikeras bahwa dia tidak mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Tiba-tiba, Taisu kehilangan kendali, meluapkan amarahnya, dan memukul Yongmin beberapa kali. Ia memperingatkan Yongmin untuk tidak pernah lagi mendekati anaknya dan memperingatkan bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Alasannya tidak menyerahkan Yongmin ke polisi adalah karena video mengenai rekaman istrinya yang terkait dengan Suyeon, Eojin dan Dahong kemudian menginterogasi guru Habin, tetapi tiba-tiba Taisu muncul dan lagi-lagi kehilangan kendali. Junghwan, Ejin, dan Dahong harus berusaha keras untuk melerai Taisu yang secara tiba-tiba menyerang guru Habin tanpa alasan jelas. Setelah konfirmasi bahwa guru Habin tidak ada di hutan pada malam kejadian, ia pun dibebaskan. Guru Habin mengungkapkan bahwa Habin dan Suyeon memiliki hubungan yang cukup dekat, namun ia tidak bersedia membahas lebih lanjut dan bersedia berbicara lagi di sesi interogasi berikutnya. Dahong bertanya pada Eojin mengapa ia mencurigai Habin. Sama seperti Taisu. Eojin menjelaskan bahwa semua bukti sementara mengarah pada Habin, tetapi ia menegaskan bahwa hasil investigasi nanti yang akan menentukan kebenarannya. Setelah itu, Taisu kembali ke rumah dan mendengarkan potongan rekaman konsultasi istrinya dengan psikiater. Dalam rekaman tersebut, istrinya menceritakan saat mereka menonton film bersama anak-anak lain yang tertawa melihat film itu, namun Habin tampak tidak tertarik sama sekali. Sang istri merasa kebingungan, hingga mencoba membawa Habin ke restoran Jepang dan membuat teka-teki untuknya. Saat ditanya apakah Habin tidak ingin berteman dengan siapapun, Habin dengan tenang menjawab bahwa ia merasa baik-baik saja tanpa teman. Jawaban itu membuat istrinya semakin putus asa, hingga keesokan harinya ia kembali berkonsultasi dengan psikiater. Psikiater menyarankan agar ia berbicara dengan Taisu. Tetapi sang istri takut jika Taisu akan berpikir bahwa Habin tampak seperti anak berbeda dan akan semakin mencurigai anaknya lagi dan menyakitinya sehingga ia memilih untuk merahasiakan dari suaminya. Mendengarkan rekaman tersebut, Taisu semakin merasa bersalah. Pada malam berikutnya, Habin mendatangi restoran yang pernah ia kunjungi bersama ibunya, dan Taisu menelpon Habin, menyuruhnya segera pulang ke rumah. Untuk pertama kalinya, Habin menuruti ayahnya dan langsung pulang. Begitu sampai, Taisu langsung menginterogasi Habin, menanyakan apakah Habin mendekati Yongmin dan berusaha membunuhnya serta Song Mina karena video dan kejadian yang menimpa ibunya, namun, Habin menolak untuk bercerita lebih jauh dan mengatakan bahwa ia tidak bisa mempercayai Taisu sepenuhnya. Habin mengungkit hari ketika ibunya meninggal, di mana ayahnya kebetulan berada di sana. Habin mendengar ucapan ayahnya, yang pernah menyuruh ibunya untuk mengakhiri saja hidupnya yang telah membuat kondisi ibunya semakin rapuh. Di mata Habin, ayahnya adalah penyebab kematian ibunya sehingga ia tidak mempercayainya lagi. Habin sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya dibicarakan ayah dan ibunya pada waktu itu, karena hari itu adalah hari ibunya meninggal. Namun, Taisu tidak memberikan jawaban yang pasti kepada Habin. Ia hanya berkata bahwa dirinya akan mencari tahu penyebab kematian ibunya dan akan memberitahu Habin nanti. Intinya, Habin diminta untuk tidak bertindak apapun sementara penyelidikan sedang berlangsung. Keesokan harinya, Detektif Junghwan mendatangi rumah Sung Hui dengan membawa surat perintah untuk menggeledah rumah di bawahnya, yaitu tempat Yongmin. Polisi segera masuk ke dalam dan menggeledah, mengambil beberapa barang yang mencurigakan dan bisa dijadikan sebagai barang bukti. Tiba-tiba, Dahong masuk ke kamar Yongmin dan menemukan seekor laba-laba raksasa peliharaannya. Ketika Taisu membuka tempat tarantula tersebut, ia menemukan sebuah kunci. Kunci itu digunakan untuk membuka sebuah ruangan yang sejak tadi mereka selidiki namun terkunci. Saat pintu ruangan dibuka, ditemukan bekas-bekas darah yang mengindikasikan bahwa ruangan tersebut mungkin pernah digunakan Yongmin untuk menyekap orang-orang yang tidak menurut padanya. Setelah itu, Taisu memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa catatan-catatan, dengan harapan dapat menemukan petunjuk tambahan. Hari itu, Habin juga datang ke sana untuk mengecek sesuatu. Ia tiba-tiba menerima telepon dan langsung pergi. Namun, ia sadar bahwa seseorang dengan motor sedang mengikutinya. Habin segera melaporkan hal ini kepada polisi. Tak lama kemudian, polisi tiba dan meminta pengendara motor tersebut untuk membuka helmnya. Habin terkejut karena ia tidak mengenal orang itu. Ketika Habin bertanya mengapa orang tersebut mengikutinya, pria itu mengaku sebagai ayah dari Song Mina, sementara Habin tahu bahwa Mina adalah yatim piatu.
Pria itu kemudian mengalihkan pembicaraan, menyebut bahwa Tae-su sengaja membebaskan Yong-min. 경찰이 내비는 풀어주느라. Di sisi lain, Sung-hui terlihat panik, membersihkan lantai rumahnya, takut jika polisi memutuskan untuk memeriksa rumahnya juga. Tak lama kemudian, Tae-su datang dan berpura-pura meminta segelas air. Ia bertanya kepada Sung-hui apakah ia pernah melihat anak-anak di bawah rumahnya. Sung-hui menjawab bahwa ia tidak pernah melihat mereka sama sekali. Namun, kemudian ia mengakui bahwa ia kadang-kadang memberi mereka makanan. Tae-su pun mengingatkan bahwa jawabannya tidak konsisten. Ketika ditanya tentang Yong-min, Sung-hui mengaku tidak tahu apa-apa dan tidak mengenalnya. Meskipun tahu bahwa Sung-hui sedang berbohong, Tae-su memilih untuk pergi dari sana. Sementara itu, Yong-min mencoba menghubungi Sung-hui. Tetapi panggilannya tidak diangkat. Yong-min kesal dan mencoba menghubungi anak buahnya, namun mereka juga tidak bisa dihubungi karena sedang ditahan di kantor polisi. Yong-min merasa tertekan dan khawatir anak buahnya mungkin akan berbicara di hadapan polisi. Setelah itu, Yong-min pergi ke apotek untuk membeli obat anti nyeri. Ketika akan pulang, ia tiba-tiba dihampiri oleh pria berjaket hitam yang mengaku sebagai ayah Song Mina. Pria itu menanyakan siapa yang telah membunuh Mina. Yong-min menjawab bahwa ia sendiri menyaksikan Jang Ha-bin membunuh Mina di hutan. Namun, pria tersebut tidak mempercayainya dan merasa bahwa Yong-min sedang berbohong. Setelah mengetahui keterlibatan ayahnya dalam pembebasan Yong-min, Ha-bin langsung mencoba menghubungi ayahnya, tetapi panggilannya tidak diangkat sama sekali. Tae-su tampaknya mengabaikan telepon dari anaknya, meskipun sebelumnya ia terlihat sangat ingin bertanya. Sementara itu, Yo-jin tak sengaja bertemu dengan rekan kerjanya dulu yang sedang mencari Tae-su. Namun, karena Tae-su sedang keluar, rekan tersebut diberitahu bahwa pesannya akan disampaikan nanti. Saat melihat ke arah Da-hong, rekan Yo-jin mengatakan bahwa ia mengenal Da-hong. Tetapi ketika ditanya lebih lanjut oleh Yo-jin, ia hanya menjawab singkat bahwa ia hanya sekadar mengenalnya. Setelah kembali ke kantor polisi, Tae-su menginterogasi Eun-jin, salah satu anak buah Yong-min. Eun-jin enggan berbicara, sehingga Tae-su menggunakan strategi dengan mengatakan bahwa keluarganya sedang mencarinya. Tae-su tahu bahwa keluarga Eun-jin kerap menyiksa dia, sehingga Eun-jin pasti tidak ingin kembali ke mereka. Karena itu, Eun-jin akhirnya setuju untuk memberikan informasi kepada Tae-su asalkan tidak dipulangkan ke keluarganya. Eun-jin mengungkapkan bahwa sebenarnya Sung-hui memiliki seorang pacar. Dan pacarnya itu bukan Yong-min. Ketika Tae-su bertanya apakah pacar Sung-hui adalah guru, Eun-jin mengiyakan bahwa orang tersebut adalah pacar Sung-hui. Cara interogasi Tae-su ini tidak disukai oleh Da-hong, yang merasa bahwa Tae-su terlalu memaksakan dan menggunakan informasi palsu untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun, Tae-su hanya menanggapi dengan acuh, mengatakan bahwa yang terpenting adalah mereka mendapatkan informasinya, dan Da-hong tidak berhak mengkritiknya. Pada malam harinya, Da-hong, Yo-jin, dan salah satu rekan mereka pergi lagi ke rumah Sung-hui untuk mengawasi situasi, tetapi Sung-hui sedang tidak di rumah. Ketika Yo-jin melihat anak Sung-hui mengambil minuman milik tetangganya yang tergeletak di pagar, ia langsung menginterogasinya. Anak itu meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya asalkan Yo-jin tidak memberitahu ibunya. Yo-jin kemudian bertanya kepada anak tersebut tentang si guru. Namun, tiba-tiba Da-hong datang dan menghentikan pembicaraan, menyuruh anak itu masuk ke dalam rumah. Hal ini memicu perdebatan antara Da-hong dan Yo-jin, di mana Yo-jin merasa kesal karena Da-hong mengganggu penyidikan, bahkan berkata bahwa jika Da-hong ingin menjadi polisi yang baik, maka lakukanlah dengan benar. Setelah itu, Da-hong membelikan susu untuk anak Sung-hui sebagai ganti dari makanan yang ia ambil, agar ia tidak mencuri lagi. Anak Sung-hui kemudian mengundang Da-hong untuk minum bersama di rumah, dan sedikit membuka cerita bahwa Yong-min sering memukul ibunya serta perempuan-perempuan yang berada di ruang bawah tanah. Ketika Da-hong bertanya tentang Park Junta, anak itu terlihat bingung dan mengatakan bahwa ibunya tampak sangat bahagia ketika bersama Junta. Menurut anak itu, ada salah satu perempuan di ruang bawah tanah yang menyukai Junta, dan Song Mina mengetahui hal tersebut. Mungkin karena mengetahui hal itu, Mina akhirnya dibunuh oleh Junta, atau setidaknya itulah yang diduga. Dalam perjalanan pulang, Sung-hui tertangkap basah oleh Yong-min karena ia tidak menjawab panggilannya. Yong-min membawa Sung-hui ke tempatnya dan langsung bertanya apa sebenarnya yang ia inginkan, terutama tentang siapa yang membunuh Suyeon. Apakah benar pacar Sung-hui, Park Junta, adalah pelakunya?
Sung Hui terdiam, dan hal ini membuat Yongmin mencurigai bahwa pembunuh Suyeon memang Park Juntae. Karena Sung Hui tetap bungkam, Yongmin menjadi sangat marah, merasa dirinya telah dimanfaatkan. Ia kemudian menelepon Juntae menggunakan ponsel Sung Hui dan memintanya untuk datang. Akhirnya, Juntae yang khawatir terhadap Sung Hui memutuskan untuk pergi ke tempat Yongmin berada bersama Sung Hui. Sesampainya di sana, Juntae memperingatkan Yongmin agar tidak mengganggu Sung Hui lagi. Namun, Yongmin hanya tertawa dan meminta Juntae untuk tidak berlagak sok suci padahal ia sendiri tahu siapa yang membunuh Lee Suyeon, tapi tetap tidak mau mengaku. Meski demikian, Sung Hui tetap berusaha melindungi pacarnya tercinta, Juntae. Ketika Yongmin mengancam akan melaporkannya ke polisi, Juntae tidak takut dan mengatakan bahwa tidak akan ada yang mempercayai kata-kata Yongmin. Sementara itu, Yeojin penasaran dengan perkataan rekan detektif yang mengenal Da Hong kemarin, lalu menemui dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Temannya bercerita bahwa dulu abang Da Hong pernah diselidiki oleh polisi terkait kasus pelecehan. Meski abangnya tidak bersalah, Da Hong justru memberikan informasi palsu dan alibi yang mencurigakan, sehingga polisi terus menginterogasinya dengan keras. Pada akhirnya, abangnya merasa tertekan dan memutuskan untuk bunuh diri. Hingga kini, Da Hong sangat menyesal atas kejadian tersebut. Jung Wan, seorang detektif, kemudian bertanya pada salah satu anak buah Yongmin apakah Park Juntae mengunjungi rumah pada hari kematian dan hilangnya Mina. Anak buah itu mengiyakan dan menunjukkan bukti berupa rekaman CCTV dan foto yang menunjukkan bahwa Juntae memang berada di sana pada hari tersebut. Ia cuma mengantarkan obat nyeri yang diminta Yongmin ke sebuah gedung sehingga polisi sekarang sudah mengetahui persembunyian Yongmin. Di sisi lain, Tae-soo menerima pesan dari Ha-bin yang mempertanyakan mengapa ia membebaskan Choi Yong-min. Tae-soo segera menelepon Ha-bin dan bertanya keberadaannya. Saat sampai di rumah, Tae-soo teringat kejadian ketika ia menemukan istrinya dalam keadaan depresi. Ia khawatir Ha-bin mengalami hal yang sama. Melihat Ha-bin sedang tertidur, Tae-soo sempat berpikir bahwa Ha-bin mungkin mencoba bunuh diri seperti yang dilakukan ibunya. Tae-soo kemudian teringat kejadian masa lalu, saat ia pernah menegur keras istrinya karena mengira Ha-bin mungkin telah membunuh adiknya. Saat itu, ia tidak ingin istrinya berpikir bahwa Ha-bin adalah seorang pembunuh. Bahkan, Tae-soo dengan kejam menyuruh istrinya untuk bunuh diri jika memang ingin mengakhiri hidupnya. Tae-soo berkata bahwa Ha-bin adalah miliknya dan ia tidak ingin anaknya terlibat dalam hal-hal yang kelam. Namun, beberapa saat kemudian, Tae-soo berubah pikiran dan bertanya pada istrinya, kalau ia meninggal, siapa yang akan berada di sisi Ha-bin? Akhirnya, istrinya meminta Tae-soo untuk tidak pernah menceritakan kejadian itu pada Ha-bin, dan Tae-soo berjanji untuk menyimpannya sendiri. Kembali ke masa kini, ketika Ha-bin bertemu dengan ayahnya, ia langsung bertanya pada Tae-soo mengapa ia membebaskan Choi Yong-min. Tae-soo memberikan jawaban yang mengejutkan Ha-bin, dengan mengatakan bahwa sebenarnya ibunya lah yang membunuh Lee Suyeon. Tae-soo menyimpulkan hal tersebut begitu cepat tanpa penyelidikan lebih lanjut. Ha-bin tidak bisa menerima hal itu, dan merasa bahwa ibunya tidak mungkin tega melakukan hal tersebut. Ha-bin sangat kecewa karena ayahnya juga menyembunyikan kematian istrinya demi promosi jabatan dan tidak ingin ibunya menjadi penghalang. Hal ini membuat Ha-bin semakin melihat sisi gelap dari ayahnya, yang seolah-olah hanya mementingkan dirinya sendiri dan rela mengorbankan orang lain demi keuntungannya. Sementara itu, Yong-min menghubungi kantor polisi dan meminta nomor telepon Jang Tae-soo, berniat mengakui semuanya kepada Tae-soo dan mengatur pertemuan. Setelah mendapatkan nomornya, Yong-min berjanji akan mengatakan yang sebenarnya dan mengajaknya bertemu. Setelah itu, Ha-bin kedatangan pria yang mengaku sebagai ayah Song-mina. Pria itu berkata bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, sehingga ia bersedia membantu Ha-bin dan membawa Ha-bin ke tempat persembunyian Yong-min. Ketika Yong-min berencana ingin menemui Tae-soo, tiba-tiba ia dipukul dari belakang oleh Ha-bin dan berhasil menyekapnya. Ia menanya Yong-min apakah benar ibunya yang membunuh Lee Suyeon. Pada awalnya, Yong-min enggan mengakui dan menyalahkan Ha-bin atas segala yang terjadi pada ibunya. Ia menjelaskan bahwa bukan ibu Ha-bin yang membunuh Suyeon, sebaliknya, ibunya berpikir Ha-bin yang melakukan pembunuhan itu. Karena salah paham, ibunya mencoba menghilangkan barang bukti agar Ha-bin aman dari tuduhan, meskipun sebenarnya bukan Ha-bin pelakunya. Mendengar hal itu, Ha-bin terkejut dan berlari keluar dari sana. Tak lama kemudian, Yong-min berhasil menghubungi Jang Tae-soo dan melaporkan bahwa Ha-bin sedang bersamanya dan berusaha membunuhnya. Namun, Ha-bin segera pergi dari tempat tersebut, meninggalkan Yong-min.
Di perjalanan, ia disusul oleh pria yang mengaku sebagai ayah Song Mina. Park Juntae tiba-tiba muncul dan memohon kepada pria itu untuk tidak melakukan tindakan apapun. Ternyata, Park Juntae sendiri adalah pembunuh Song Mina. Pria yang mengaku sebagai ayah Song Mina sebenarnya adalah ayah dari Park Juntae. Ia memiliki rencana untuk melindungi Juntae dari semua tuduhan. Ketika Tae-soo tiba di tempat Yongmin, ia menemukan Yongmin sudah tak berdaya dan tampak telah meninggal dunia. Polisi juga telah tiba di lokasi. Tae-soo melihat tangan Habin yang berlumuran darah dan segera mencurigai bahwa Habin adalah pelakunya. Padahal, sebenarnya, tangan Habin berdarah karena ia mencoba menahan pendarahan Yongmin. Namun, Tae-soo tetap yakin bahwa anaknya yang telah menyerang Yongmin. Tak lama kemudian, polisi datang untuk menyelidiki situasi lebih lanjut. Jang Tae-soo mengira bahwa Habin adalah pelakunya, sehingga ia berusaha mengamankan Habin sebelum polisi tiba di lokasi. Namun, Habin berkata bahwa kali ini ia tidak ingin terjebak lagi. Ucapan Habin membuat Tae-soo bingung, tetapi karena polisi sudah sampai, mereka pun segera meninggalkan tempat itu dan bersembunyi. Polisi hanya menemukan tubuh Yongmin tergeletak di sana serta mendapati 2 senjata yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi Yongmin. Dengan temuan ini, polisi memperkirakan bahwa ada 2 orang pelaku. Setelah berhasil pergi bersama Habin, Tae-soo kembali bertanya tentang alasan Habin menemui Yongmin pada hari itu dan bagaimana Habin tahu bahwa Yongmin berada di sana. Habin enggan menjawab dengan jujur dan hanya mengatakan bahwa ia mengikuti Yongmin, sehingga ia tahu Yongmin ada di sana. Ketidakterbukaan Habin disebabkan karena ia belum sepenuhnya bisa mempercayai ayahnya sendiri. Setibanya di rumah, Habin sadar bahwa kalungnya terjatuh di lokasi kejadian. Tae-soo terus menanyakan alasan Habin berada di sana dan apakah benar Habin tidak tahu bahwa Yongmin bersembunyi di tempat itu. Habin menjelaskan kembali bahwa ia mengikuti Yongmin untuk memastikan tentang video ibunya, dan akhirnya ia mendapatkan jawaban dari Yongmin bahwa ibunya bukanlah pelakunya. Ibunya mengira Habin yang menjadi pelaku, sehingga ia bertindak seperti itu. Habin merasa heran mengapa ayahnya justru membawanya pergi dari sana. Bukannya tinggal untuk menjelaskan semuanya. Tae-soo pun tak bisa memberikan penjelasan detail dan meminta Habin untuk tidak pergi kemana-mana sementara ia kembali ke lokasi untuk memeriksa keadaan. Tak lama kemudian, Habin menelepon kantor polisi untuk memastikan informasi tentang orang tua Song Mina. Polisi memberitahukan bahwa orang tua Mina telah meninggal, yang membuat Habin sadar bahwa ia telah dibohongi oleh pengendara motor sebelumnya. Ketika Tae-soo tiba di lokasi, ia mendapat informasi dari rekan-rekannya yang menyatakan bahwa kemungkinan besar ada 2 pelaku. Menurut Eojin, dari tanda-tanda yang ditemukan, salah satu pelaku diduga seorang perempuan. Di lokasi itu, Tae-soo juga menemukan kalung anaknya, yang sebenarnya adalah kalung milik istrinya yang dipakai oleh Habin. Hal ini dilihat oleh Eojin, yang kemudian berniat menyerahkannya sebagai barang bukti kepada tim forensik. Dengan demikian, Tae-soo tidak dapat lagi menyembunyikan keterlibatan Habin karena sudah diketahui oleh rekannya sendiri. Di sisi lain, ayah Park Juntae kembali ke penginapan dengan tangan yang terlihat terluka, menimbulkan kecurigaan apakah ia terlibat dalam kematian Yongmin. Sementara itu Juntae meminta ayahnya untuk tidak ikut campur lagi, karena ia merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun, ayahnya ingin memastikan bahwa bukan Juntae yang menjadi pelaku dan menyatakan bahwa ia melihat Habin menghabisi Cho Yongmin. Ayahnya juga menyarankan Juntae untuk menjauh dari pacarnya, Sung Hui, karena ada kemungkinan Sung Hui tidak bisa dipercaya. Meski begitu, Juntae yang sangat mencintai Sung Hui tetap meminta ayahnya untuk tidak mengganggu hubungannya, yang juga mencurigakan dari Sung Hui adalah ia tidak pulang pada malam itu. Keesokan paginya, ia baru kembali dan setelah selesai mandi, ia diberitahu oleh anaknya bahwa tadi malam ada polisi datang dan menanyakan tentang Park Juntae. Setelah itu, ayah Juntae, Sung Hui, datang dan mengaku sebagai ayah Mina. Ia hanya ingin memastikan apakah benar ada yang meninggal di rumah Sung Hui pada hari meninggalnya Mina. Meski begitu, Sung Hui tetap enggan mengakui apapun, hingga akhirnya ayah Juntae mengancam akan melaporkan semuanya kepada polisi. Setelah itu, Sung Hui memutuskan untuk menceritakan semuanya. Ia menjelaskan bahwa pada malam itu, anaknya sedang demam tinggi, jadi ia memutuskan untuk membawanya ke dokter. Ia bahkan memiliki rekam medis sebagai bukti, dan jika ayah Juntae tidak percaya, ia bersedia menunjukkan rekam medis tersebut. Malam itu, Mina meneleponnya,
meminta izin untuk mengambil barang-barangnya di rumah tanpa diketahui oleh Yongmin. Sung Hui pun mengizinkan Mina datang ke rumahnya untuk mengambil barang-barang miliknya. Kebetulan, pada malam itu Junte juga berada di sana. Ia menawarkan untuk mengantar anak Sung Hui ke rumah sakit, tetapi Sung Hui menolak dan memilih pergi sendiri dengan taksi. Junte tetap di rumah menunggu kedatangan Mina. Saat Sung Hui kembali bersama anaknya, ia mendengar suara dari kamar dan, ketika diperiksa, ia memergoki Junte yang telah membunuh Song Mina. Namun, Sung Hui tidak menceritakan hal ini kepada ayah Park Junte. Ia hanya mengatakan bahwa Mina datang ke rumah untuk mengambil barang-barangnya dan memberikan kode rumahnya pada Mina. Selain itu, ia menyampaikan bahwa Yongmin adalah orang yang ia curigai sebagai pembunuh Mina, karena Yongmin pernah mengungkapkan keinginannya untuk membunuh Song Mina. Hal ini membuat ayah Junte mulai meragukan pernyataan Sung Hui dan tidak sepenuhnya mempercayainya. Sementara itu, di kantor polisi, Taisu dan timnya menemukan bukti bahwa Sung Hui memang tidak pulang pada malam itu. Mereka juga mendapatkan informasi bahwa Junte dan Song Mina saling mengenal. Hal ini membuat Taisu terkejut dan emosinya terpancing karena Da Hong baru memberitahu informasi tersebut. Ia langsung pergi tanpa pamit kepada timnya, seolah-olah ia bekerja sendiri tanpa memerlukan bantuan tim. Sesampainya di sekolah tempat Junte mengajar, Taisu yang penasaran segera bertanya kepadanya tentang keberadaannya pada malam itu dan apakah ia bertemu dengan Yongmin atau tidak. Junte mengakui bahwa ia memang bertemu dengan Yongmin malam itu untuk memastikan bahwa Yongmin tidak menyakiti Sung Hui. Namun, ketika ia kembali, ia mendapati bahwa Yongmin sudah tidak bernyawa. Ia menyatakan bahwa meskipun ia bertemu dengan Yongmin, ia tidak tahu apa yang terjadi pada Yongmin dan siapa yang membunuhnya. Saat ditanya apakah ia bertemu dengan Song Mina pada hari kematiannya, Junte mengaku tidak ingat dan menolak berbicara lebih lanjut. Ketika Taisu menuduhnya sebagai pembunuh Yongmin, Junte justru mengatakan bahwa ia melihat Habin di lokasi pada malam itu. Taisu dengan tenang menantang Junte untuk melaporkan semuanya secara resmi ke polisi secara langsung, daripada menghindari pemeriksaan. Di kantor polisi, Eojin menemukan bahwa Yongmin sempat menelepon Taisu pada malam itu. Jongwan langsung bertanya kepada Taisu mengapa ia tidak memberitahu mereka tentang panggilan tersebut. Taisu menjelaskan bahwa ia berencana ingin berbicara empat mata dengan Yongmin terlebih dahulu dan berpikir bahwa percakapan itu akan memberikan petunjuk penting. Namun, Jongwan menegurnya karena bekerja sendiri tanpa melibatkan tim. Ia mengingatkan Taisu bahwa mereka adalah tim dan seharusnya bekerja bersama, bukannya berjalan sendiri-sendiri. Karena hal itu membuat mereka frustrasi, pada malam itu, Habin diam-diam keluar dari rumah dan membakar pakaian yang ia pakai saat kejadian, yang masih ada bercak darahnya serta pisau yang dipakai untuk melukai Yongmin. Ia tidak meminta izin dari ayahnya karena Taisu menyimpan pakaian dan senjata itu di lacinya. Sementara itu, Park Junte kembali bertemu dengan ayahnya dan memohon agar ia tidak mengganggu pacarnya, Sung Hui. Ayah Junte mengatakan bahwa Sung Hui dan semua orang di sekitar Junte tidak bisa dipercaya. Karena itu, ia tidak ingin Junte terlalu dekat dengan Sung Hui. Ia kemudian memastikan kembali kepada Junte apakah benar dia yang membunuh Song Mina, karena ia percaya bahwa anaknya tidak seperti dirinya yang seorang pembunuh. Baginya, Junte hanyalah seorang guru yang disukai murid-muridnya dan sosok yang baik. Namun, Junte menjawab bahwa sifat itu sudah mendarah daging, dan karena ayahnya seperti itu, dirinya juga tidak jauh berbeda. Di sini, ia mengakui bahwa ia memang membunuh Song Mina, namun ayahnya terus menyangkal kenyataan tersebut, tidak mau menerima bahwa anaknya adalah seorang pembunuh seperti dirinya karena Junte tidak mau memberitahu apa alasan ia melakukan semua itu. Setelah membakar pakaiannya, Habin mampir ke kantor polisi. Ia berpura-pura membuat laporan dan melaporkan ayahnya, Park Junte. Dengan alasan tersebut, ia berusaha melihat data tentang Park Junte dan berhasil mendapatkan informasi mengenai alamat ayahnya Park Junte. Ketika ia selesai dari kantor polisi, ayahnya meneleponnya lagi dan bertanya apakah Habin tahu siapa yang membunuh Yongmin atau apakah ada orang lain yang melihatnya di lokasi kejadian. Berdasarkan laporan yang diterima Taisu, ada saksi yang melihat Habin di sana. Namun, Habin menyangkal dan mengatakan bahwa jika ayahnya tidak percaya, itu terserah padanya. Di sisi lain, Eojin mulai ragu dan bingung dengan sikap Taisu. Rekannya, Ko Da Hong, mencoba menenangkannya, mengingatkan bahwa terkadang apa yang kita pikirkan tidak selalu benar. Ia menasihati Eojin untuk tetap fokus bekerja dan mengamati dengan baik,
karena ada kemungkinan bahwa pikiran dan prasangka mereka bisa salah. Untuk pertama kalinya, Eojin terlihat melunak dan tidak lagi marah-marah. Tidak lama kemudian, Jang Habin berhasil menemukan tempat tinggal ayah Park Junte, setelah diam-diam mendapatkan informasi dari kantor polisi. Tanpa membuang waktu, ia menggeledah rumah tersebut dan menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu ponselnya yang hilang. Pada malam ketika Song Mina meninggal, Habin sebenarnya pergi ke gunung, dan saat itu ia dikejar-kejar oleh mobil ayah Park Junte. Ketika melarikan diri, ia sempat jatuh ke jurang, menyebabkan ponselnya terjatuh. Meskipun ia tidak melihat jelas wajah orang yang mengendarai mobil tersebut, ia menduga ayah Park Junte yang mengejarnya. Mobil yang mengejarnya pada malam itu kemudian dibakar, jadi besar kemungkinan bahwa ayah Park Junte mengetahui anaknya telah membunuh Song Mina dan berusaha menghilangkan barang bukti. Selain itu, Habin juga menemukan surat-surat dari ayah Park Junte yang ditujukan kepada Junte. Terbongkarlah rahasia yang selama ini disembunyikan oleh ayah Junte. Pada malam berikutnya, Sung Hui bertemu dengan Junte. Di sana, Junte jujur kepadanya bahwa orang yang selama ini mengaku sebagai ayah Mina sebenarnya adalah ayahnya sendiri. Hal ini membuat Sung Hui kaget. Junte juga mengaku bahwa ia menemui Yong Min untuk memastikan keselamatan Sung Hui. Namun, ketika ia kembali ke lokasi tersebut, ia menemukan bahwa Yong Min sudah meninggal. Polisi pun menemukan bukti yang bisa menjerat Sung Hui, karena ia terekam CCTV bertemu dengan Park Junte dan tidak pulang ke rumah pada malam itu. Usai pertemuan mereka, polisi menangkap Sung Hui, yang tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Junte semakin panik saat melihat pacarnya yang sangat ia sayangi dibawa ke kantor polisi. Saat diinterogasi oleh Taisu, Sung Hui mengaku bahwa dia memang bertemu dengan Yong Min. Ia menjelaskan bahwa Park Junte datang ke sana karena mendapat telepon dari Yong Min yang ternyata telah menculiknya. Namun, setelah penjelasan singkat itu, Sung Hui menolak untuk menjawab pertanyaan lainnya dan memilih untuk tetap diam. Secara tak terduga, Park Junte kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengaku bahwa dialah yang telah membunuh Choi Yong Min. Ketika berita ini sampai ke ayahnya saat dihubungi oleh Sung Hui, sang ayah tidak dapat menerima kenyataan tersebut dan bersikeras bahwa anaknya bukanlah pelakunya. Ayah Junte mengatakan bahwa saat ia kembali ke lokasi kejadian, ia melihat Habin di sana, sehingga ia yakin bahwa Habin adalah pelaku sebenarnya. Ketika ia memergoki Habin, polisi tiba-tiba tiba di tempat itu, termasuk Jang Taisu, sehingga ia terpaksa kabur. Mengenai luka di lengannya, ternyata disebabkan oleh pecahan benda di bawah setelah ia melompat dari atas gedung. Polisi juga menemukan bukti lain bahwa setelah mobil Park Junte melintas, ada sepeda motor dengan 2 orang, ayah Junte dan seorang perempuan yang dibonceng. Taisu langsung menyadari bahwa perempuan tersebut adalah anaknya, Habin. Taisu segera kembali ke rumah dan bertanya pada Habin untuk terakhir kalinya mengenai kalung ibunya yang ditemukan di lokasi kejadian. Ia juga menanyakan apakah ada orang lain bersamanya pada saat itu. Namun, Habin menjawab bahwa ia tidak tahu. Taisu kemudian bertanya lagi, apakah benar Habin sengaja pergi ke gunung pada hari meninggalnya Song Mina untuk memancingnya ke sana dan membunuhnya karena dendam terhadap ibunya. Dengan nada acuh, Habin menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan semua tuduhan ayahnya dan berkata bahwa terserah apakah Taisu ingin percaya padanya atau tidak, ia sudah lelah dan tidak ingin mempercayai ayahnya lagi. Geram dengan sikap Habin, Taisu mengeluarkan borgol dan mengancam akan menangkapnya jika ia tetap tidak jujur. Namun, Habin dengan tenang berkata bahwa ayahnya tidak akan bisa menangkapnya, karena jika ia tertangkap, Taisu akan dikeluarkan dari investigasi ini. Saat Taisu bertanya siapa sebenarnya pengendara motor itu, Habin hanya menjawab agar Taisu mencari tahu sendiri. Sikapnya yang keras kepala membuat Taisu semakin frustrasi. Akhirnya, Taisu kembali ke kantor polisi dan menerima telepon dari ayah Park Junte. Ayah Junte meminta Taisu untuk membebaskan anaknya dalam waktu 1 hari ke depan, dengan ancaman bahwa jika tidak, ia akan melakukan sesuatu terhadap Habin. Ia juga mengklaim memiliki bukti berupa foto saat Habin berada di lokasi kejadian pada malam itu.